Zikio, sekarang kamu pergi ke rumahku untuk melamar ibuku. Apapun sikap ibuku, aku sudah pasti akan menikah denganmu seumur hidupku. Kamu tenang saja. Tidak peduli seberapa sulit, aku pasti akan membawamu pulang. Zijin. Berhenti. Berhenti. Kamu sebenarnya di mana? Kepala pabrik mereka sudah datang. Sudah bertemu Kepala Ye. Sudah menemukan anakku? Belum. Sekelompok orang tidak berguna. Ibu angkat, jangan terburu-buru duduk. Silakan duduk dulu. Ibu baptis punya kabar baik untukmu. Aku sudah menemukan keberadaan Zikio. Cepat, bawa aku menemuinya. Cepat. Dokter, tolong selamatkan dia. Korban mengalami luka bakar di lebih dari 80% permukaan tubuhnya. Meskipun telah diselamatkan, tapi saat ini dalam keadaan koma. Zikio, cepat bangunlah. Bukankah kamu berjanji akan menikahiku? Saya sarankan untuk membawanya pulang dan melakukan perawatan konservatif. Dengan cara ini beban ekonomi akan sedikit lebih ringan. Tidak. Saya tidak akan menyerah padanya. Aku akan meminjam uang untuk menyembuhkan Zikio. Hei, Jincai. Zikio mengalami kecelakaan mobil. Kakak, lebih baik si brengsek ya Zikio itu mati. Dia tidak pantas bersamamu. Jincai. Jincai, dengarkan kakak. Hanya kamu yang bisa membantuku. Jika kamu tidak membantuku, tidak ada yang akan membantuku. Bantu apa? Aku sudah berapa kali bilang padamu, kematian ayahmu adalah akibat dari dosa ayah Zikio. Aku tidak mengizinkanmu untuk membantu lagi. Aku sangat menolak. Kamu di mana sekarang? Kembalilah padaku. Sekarang kamu malah mau meminjam uang untuk membantu Zikio. Mau membuatku mati karena kesal. Ya, kamu. Kakak, sadarlah. Keluarga kita sudah menerima mas kawin dari wakil kepala pabrik Zhang. Tapi kamu malah memikirkan pria lain. Ini apa sih? Tidak bisa, aku harus mencarinya. Urusan pemakaman ibu dan ayah sudah selesai. Kamu juga harus jaga kesehatan. Tolong baca diari ini untuk ibu. Di dalamnya tercatat segala kenangan antara aku dan ayahmu. Tadi pagi aku pergi ke rumahmu bersama kakak. Zikio, sekarang kamu pergi ke rumahku untuk melamar ibuku. Tidak peduli sikap ibuku. Aku sudah bertekad untuk menikah denganmu seumur hidupku. Tenang saja. Tidak peduli seberapa sulit. Aku pasti akan membawamu pulang ke rumah. Lanjutkan. Master. Kau sebenarnya di mana? Direktur pabrik dan yang lainnya sudah sampai. Sudah bertemu dengan Direktur Ye. Apakah mereka sudah menemukan anakku? Apakah mereka sudah menemukan anakku? Kenapa belum juga? Sekelompok orang tidak berguna. Ibu baptis, jangan khawatir dulu, silakan duduk. Silakan duduk dulu. Ibu angkat memberitahumu kabar baik. Aku menemukan keberadaan Zikio. Zikiang. Cepat bawa aku menemuinya. Zikiang. Dia mengalami luka bakar lebih dari 80% di seluruh tubuhnya. Meskipun sudah diselamatkan, tapi saat ini dia dalam keadaan koma. Ziang, cepat bangun. Bukankah kamu berjanji untuk menikahiku? Saya sarankan untuk membawanya pulang untuk perawatan konservatif. Dengan begitu, beban ekonominya akan lebih ringan. Tidak. Saya tidak akan menyerah padanya.
Meskipun harus meminjam uang, saya akan menyembuhkan Siang. Hei, Jincai. ZQ mengalami kecelakaan mobil. Sister, ZQ, bajingan itu lebih baik mati. Dia tidak pantas bersamamu. Jincai, kamu dengar kata-kata kakak. Hanya kamu yang bisa membantuku. Kalau kamu tidak membantu saya, tidak ada orang lain yang akan membantu saya. Membantu apa? Saya sudah bilang berapa kali? Kematian ayahmu adalah akibat dari dosa ayah Yesikyo. Saya tidak mengizinkan kalian berdua datang. Saya sangat menentang. Kamu sekarang di mana? Kembalilah ke sini. Sekarang kamu bahkan masih mau meminjam uang untuk Yesikyo. Kamu mau membuatku marah, ya? Kakakmu. Bangunlah. Keluarga kita sudah menderita karena wakil direktur Sao. Tapi kamu masih memikirkan pria lain. Ini apa-apaan sih? Tidak, aku harus mencarinya. Tidak, aku harus mencarinya. Aduh, tunggu aku. Nona, kamu juga harus berpikir positif. Meskipun pasien sudah sadar dan ingin memulihkan wajahnya, ia masih harus menjalani operasi cangkok kulit di luar negeri. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Aku menyarankan kamu untuk membawanya pulang. Tinggal di rumah dan menjalani perawatan konservatif. Sial. Wow, jangan menangis. Kau anak nakal. Kau mengabaikan kata-kataku. Apakah hutang uangmu layak untuk ayahmu? Kau masih berutang padaku 500 yuan. Kapan kau akan membayarnya? Aku benar-benar kehabisan uang. Aku tidak punya uang. Turun. Tidak boleh turun. Tidak boleh. Guohua. Guohua. Guohua, bagaimana? Jangan menakutiku. Guohua. Ye Chun Sheng, kau akan celaka, kau akan celaka. Kejadian ayahmu adalah kecelakaan. Bagaimana kau bisa menyalahkan Zikyu? Kau tahu? Zikyu menjadi seperti ini karena menyelamatkanku. Kalau tidak, seharusnya aku yang berbaring di tempat tidur. Lalu bagaimana? Apakah kau memohon padanya untuk menyelamatkanmu? Bu, aku mohon, pinjamkan aku uang. Biarkan aku makan Zikyu. Kakak meminjamkan uang kepadamu bukanlah tidak mungkin. Keluarga kita sudah menerima mas kawin dari wakil kepala pabrik baja Dongxiang, Zhao. Asalkan kau setuju menikah dengannya, uang secara alami akan ada. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Tidak mau menikah, kan? Baiklah, biarkan Yezikyu menunggu sampai mati. Aku tidak akan meminjamkan 1 sen pun padamu. Paman, jangan setuju. Jangan setuju. Ziqiang. Asalkan kau bisa sembuh. Aku akan. Jangan setuju, jangan setuju. Ini uang pengobatan Yezikyu. Setelah mengambil uang ini, kau lebih baik sembuh. Ini uang pengobatan Yezikyu. Setelah mengambil uang ini, kau tidak boleh bertemu dengannya lagi. Ini ditemukan saat merawat luka pasien. Suan, aku pasti akan menikahimu. Aku akan memasangkan cincin kawin di jarimu sendiri. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Baiklah kak, ayo pergi. Tidak. Aku tidak bisa meninggalkan Zikyu begitu saja. Aku ingin Zikyu sendiri yang memasangkan cincin kawin ke jarinku. Bagaimana? Kau ingin membatalkannya? Cincin kawin apalah itu? Kau tadi sudah setuju untuk menikah dengan Xiao Feng. Kembalikan cincinnya padaku. Kembalikan cincinnya padaku. Dosa apa yang telah kulakukan? Kau melahirkan anak yang tidak tahu terima kasih ini. Bisa-bisanya dia setia pada musuh yang membunuh ayahnya. 1R. Dokter, cepat selamatkan putriku. Aku terlalu cemas. Aku pingsan karena kesedihan. Bawa dia ke ruang perawatan darurat. 1R.
Ada apa denganmu? Wan Er, Ye Sikyo. Cepat bangun. Kau bajingan. Lihat apa yang kau perbuat pada putriku. Tante, kau sudah bangun? Mati saja kau. Kau dan ayahmu telah membunuhku. Suamiku, kau datang lagi untuk menghancurkanku. Anak perempuan, kenapa keluarga kalian harus bermusuhan dengan kami? Masalah paman itu benar-benar hanya sebuah kecelakaan. Dia tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu diam. Jangan berpikir bahwa setelah kamu sadar, kamu jadi orang normal. Saya katakan padamu, seumur hidup ini kamu hanya orang yang tidak berguna. Tunggu sampai saya sembuh. Saya akan merawatnya dengan baik. Tapi kamu benar-benar tidak bisa membiarkannya menikah dengan Xiao Feng. Dua orang yang tidak saling mencintai bersama. Mereka tidak akan bahagia. Kamu diam saja. Anakku menikah dengan Xiao Feng jauh lebih baik daripada menikah denganmu. Mengenai kamu yang bilang akan merawat Wan Er. Datang sini. Mengapa? Lihatlah dirimu sekarang, tidak seperti manusia maupun hantu. Jika Wan Er menikah denganmu, seumur hidupnya akan hancur di tanganmu. Kenapa? Bukankah kamu selalu bilang kamu mencintainya? Kamu akan memberinya kebahagiaan? Dalam keadaanmu sekarang, bagaimana kamu bisa merawatnya? Bagaimana memberinya kebahagiaan? Apa yang kumaksud? Apakah kamu masih tidak puas? Masih ingin bersama putriku, bukan? Lihatlah dirimu sekarang. Apakah bersembunyi itu ada gunanya? Lihatlah dirimu. Apakah kamu ingin putriku menjalani sisa hidupnya dalam kegelapan karena dirimu? Jangan bicara lagi. Kau sudah menyia-nyiakan masa mudanya selama 5 tahun. 5 tahun, jika kau benar-benar mencintainya. Lepaskanlah dia. Biarkan dia mengejar kebahagiaannya sendiri. Aku tahu semuanya. Bibi. Aku akan pergi dengan sukarela. Aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Kedepannya, kamu tidak akan menemukan Wan Er lagi. Masih ada sedikit hati nurani dalam dirimu. Tapi kamu tidak bisa begitu saja pergi. Wan Er itu sangat keras kepala. Dia pasti akan mencarimu. Zikyo, cepat lihat, ada meteor. Aku, Xuan, berjanji untuk menikah dengan Zikyo. Agar kita bersama selamanya. Menjadi tua bersama. Hidup dan mati saling bergantung. Jika kamu tidak pergi, maka katakan padanya bahwa aku sudah mati. Tunggu hingga anakku terbangun. Katakan padaku 1 kali. Wan Er, maafkan aku. Aku melepaskanmu agar kamu bisa hidup lebih baik. Tolong hubungi 35 dan beritahu dia. Bibi kedua saya sudah bangun. Yang lain, semoga tidak pernah bertemu lagi. Zikyo, aku Xuan ingin bersamamu seumur hidup. Bahkan jika harus mati, aku ingin mati bersamamu. Tidak benar, Wan Er mungkin akan melakukan hal bodoh. Zikyo. Bu, Zikyo di mana? Zikyo, dia di mana? Wan Er, lupakan saja dia. Bu, aku sudah memutuskan. Tidak peduli betapa banyak penderitaan yang akan kuhadapi di kemudian hari. Betapa banyak derita yang akan kualami. Aku akan tetap bersama Zikyo. Jangan bermimpi kosong lagi. Itu tidak mungkin. Ibu. Apa maksudmu? Apa? Kamu bilang, ini adalah... Dia sudah meninggal 2 hari yang lalu. Aku yang mengurus urusan pemakamannya. Putri, orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Harus melihat ke depan.
Kami sudah menerima mahar dari Xiao Fang. Selama kamu mengangguk setuju, aku akan menikahimu dengan proses yang megah. Wan Er, percayalah padaku. Aku pasti akan berusaha membeli sebuah rumah, memberikanmu rumah yang menjadi milik kita, kemudian dengan bangga menikahimu. Zikyu, cepat lihat. Ada meteor. Aku, Xuan, membuat permohonan. Aku ingin menikah dengan Zikyu bersama selamanya. Wan Er, jika kau tidak pergi. Tidak. Biarkan aku lihat. Biarkan aku membukanya. Biarkan aku membukanya. Wan Er, apakah kamu gila? Tidak mungkin. Kecuali aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ibu, kenapa kamu tidak memberitahuku apa-apa? Sekarang kamu tiba-tiba bilang hanya ingin mati. Aku tidak percaya, aku benar-benar tidak percaya. Aku justru takut kamu tidak percaya padaku. Aku hanya membawa foto dan peti abu untukmu lihat. Ye Zikyu tidak akan kembali. Apakah kamu mengerti? Bukan karena aku tidak merawat Ziqiang dengan baik. Aku tidak mengantarnya bubur. Aku bahkan tidak melihatnya untuk terakhir kalinya. Bagaimana mungkin aku bisa berutang budi padanya? Tidak ada yang memberitahuku. Kau sudah tidak tahan lagi. Saat hidupmu berjuang, aku tidak bisa ada di sisimu. Aku membenci diriku sendiri. Seandainya aku tahu kau tidak bisa bertahan, aku seharusnya selalu berada di sisimu setiap detik. Di saat-saat terakhirmu, apakah kau memanggil namaku? Apakah kau pernah berpikir untuk melihatku untuk terakhir kalinya? Saat kau hendak pergi, aku bahkan tidak sempat ucapkan selamat tinggal kepadamu. Kau pergi begitu saja. Di dunia ini tidak ada lagi kabar darimu. Kau hanya meninggalkanku sebuah kotak abu dan foto kematianmu. Kenapa kau begitu tega? Kamu kan sudah berjanji akan menikahiku. Kamu kan sudah berjanji menunggu sampai kita membeli rumah. Kita akan menikah dan mengurus suratnya. Anda baru saja pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkanku sendirian di dunia ini. Tidak bisa. Walaupun harus mencari di ujung dunia, aku tetap akan mencarimu. Tanyakan sampai jelas. Kau. Tenangkan dirimu. Ye Zikyu, dia sudah mati. Dia adalah pembunuh ayahmu. Baguslah dia mati. Lagi pula, dia meninggal karena kecelakaan. Bukan karena diri sendiri tidak menghargai diri. Tapi kamu, di depan umum ingin mengakhiri hidup. Apakah kamu ingin menambah satu lagi altar baru di depan kami? Kamu lupa? Nyawamu adalah sesuatu yang Ye Zikyu pertaruhkan dengan hidupnya. Wan Er, kenapa kamu begitu bodoh, begitu bodoh? Dia di surga. Melihat kamu begitu sedih, dia juga akan merasa tidak senang. Wan Er, kamu harus bangkit. Anggaplah kamu hidup dengan baik untuknya. Tapi dia sudah mati. Dia tidak akan kembali selamanya. Ibu, dia sudah mati. Apakah kamu masih mau begini? Apa artinya semua ini? Mengapa bisa begini? Ini adalah cincin kawin Anda, silakan simpan baik-baik. Tolong biarkan saya memakaikannya untukmu dalam beberapa hari. Ini ditemukan saat merawat luka pasien. Saya berhutang janji padamu. Saya berhutang catatan yang membingungkan padamu. Hanya bisa dibayar dengan seumur hidup ini. Saudara senior, aku berhutang janji padamu. Aku berhutang catatan yang membingungkan padamu. Hanya bisa membayar dengan seumur hidup ini. Kau sebenarnya ingin melakukan apa? Aku ingin menikahi gambar si. Aku ingin mengawasi pemakaman si seumur hidupku. Bu. Aku tidak bisa melupakan si. Aku tidak akan pernah melupakan dia seumur hidupku. Meskipun dia sudah tiada. Jangan. Jangan terus menjaga janji kita. Zikyu. Di sana, tunggu aku. Tunggu sampai aku menikah denganmu. Lalu aku akan menyusulmu. Waer, apa kau gila? Dia sudah meninggal. Dia tidak mati, dia masih hidup. Dia hidup di hatiku.
Wah, bagaimana kau? Aku juga tidak gila. Aku harus menikah dengan si Qiang. Kau masih bilang kau tidak gila. Aku telah membesarkanmu selama 20 tahun. Kau masih saja memikirkan Zhao Zilong. Sekarang kau ingin menikah dengan orang mati. Apakah kau pantas atas pengasuhan yang telah kuberikan? Nah, tidak perlu membujukku lagi. Kau tidak akan mengerti aku, Zi Qiang. Jika kamu ada di surga, maka buka matamu dan lihatlah aku. Xuan seumur hidupnya tidak pernah menyakitimu. Ziqiu, apakah itu kamu? Sen, aku apa? Dari mana datangnya pengemis ini? Ah, ternyata datang ke rumah sakit untuk mengemis ya. Pergi, cepat pergi dariku. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datang. Ayo, Ziqiu. Bagus sekali, kamu tidak mati. Kamu masih hidup. Meskipun pasien sudah sadar, ingin memulihkan penampilan, aku masih harus menjalani operasi implan di luar negeri. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Lihatlah penampilanmu sekarang, tidak seperti manusia dan bukan seperti hantu. Jika Wan Er menikah denganmu, seluruh hidupnya akan hancur di tanganmu. Kau salah orang. Maafkan aku, Wan Er. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa memberikan kebahagiaan padamu. Lupakan aku, ya. Lupakan bahwa ada seseorang seperti aku. Anggap saja aku tidak pernah muncul dalam hidupmu. Anak perempuanku yang bodoh. Bisakah kamu berhenti berbuat bodoh? Kau akan menikahi orang yang sudah mati. Menjalani hidup sebagai janda selamanya. Aku tidak akan pernah setuju. Pernah kau pikirkan? Ye Ziqiu adalah pembunuh ayahmu. Ayahmu juga tidak akan setuju. Pernahkah kau memikirkan keluarga kita? Pernah kau pikirkan, Zhao Fang? Dia sangat berkuasa di Dongxiang County. Kau pikir menghancurkan pernikahannya semudah itu? Pamanmu dan adikmu bekerja di bawahnya di Kabupaten Dongxiang. Kau pikir dia akan dengan mudah melepaskan kita? Kau harus memaksa mereka ke jalan buntu. Apa kau ingin keluargaku hancur? Ayah, jangan terus memaksaku. Aku bisa mengabulkan apapun. Tapi untuk yang satu ini, tidak bisa. Kamu harus menikah dengan Zhao Feng. Jika kamu tidak setuju dengan permintaanku, aku akan mengurungmu. Sampai Zhao Feng datang untuk menikahimu. Ziqiu, aku akan menahan mereka terlebih dahulu. 3 hari lagi aku akan di depan semua orang, di sini. Lalu pergi ke dunia lain untuk mencarimu. Kamu menikah dengan suami. 3 hari setelah itu, aku juga menikah dengan suami. Apakah kamu benar-benar berjanji padaku? Bagus sekali, kamu memang putri yang baik. Mari kita telepon King King. Tidak. Telepon Zhao Feng terlebih dahulu. Telepon datang. Cepat. Halo. Wakil Direktur Zhao, aku punya kabar baik yang sangat besar untukmu. Kabar baik, Putri Wan Er sudah setuju. 3 hari lagi akan mengadakan pernikahan denganmu. Aku sudah menunggu momen ini selama 8 tahun. Hahaha. Perintahkan, 3 hari kemudian di Hotel Besar Dongxiang. Kamu undang semua tokoh besar yang bisa kamu panggil. Aku ingin mengadakan sebuah acara yang baik. Hahaha. Lepaskan anakku. Lepaskan anakku. Anakku. Kembalikan anakku. Hahaha, Kiwer. Ibu minta maaf padamu. Selama bertahun-tahun, aku berjuang mati-matian untuk menduduki posisi kepala pabrik di pabrik besi Dongxiang. Hanya untuk menunggu menemukanmu. Memberikan yang terbaik untukmu. Menggunakan semua sumber daya pabrik. Bahkan jika harus membalikkan Dongxiang. Juga pasti akan menemukan Ziqiu. Ziqiu, kamu sudah kembali. Ayo makan. Hari ini kamu bekerja keras. Ziqiu, ayo makan. Akhirnya sampai juga. Tidak mengecewakanmu. Aku pasti akan membuatmu menjadi orang yang paling bahagia di dunia.
Sekarang kita sudah punya kamar. Akhirnya aku bisa dengan terang-terangan membicarakan rencana pernikahan kita dengan ibumu. Meskipun pasiennya sudah sadar, jika ingin memulihkan penampilan, dia harus pergi ke luar negeri untuk menjalani operasi cangkok kulit. Itu juga akan memakan biaya yang besar. Aku sarankan kamu membawanya pulang. Tinggallah di rumah untuk perawatan konservatif. 1R, maafkan aku. Sungguh aku minta maaf. Aku sekarang seperti ini. Tidak bisa memberikan kebahagiaan untukmu. Besok aku akan meninggalkan Dongxiang County. Selamanya tidak akan mengganggumu lagi. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Ibu sepertinya menabrak seseorang, bagaimana? Berikan dia uang dan suruh cepat pergi. Kita masih harus mencari si Kyu. Tidak bisa terlambat. Hei Joe, tunggu ibu saya. Akan segera menemukannya. Ini adalah stasiun televisi Dongxiang. Hari ini akan diadakan sebuah pernikahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang gadis berusia 20 tahun akan menikah sambil memegang foto almarhum pacarnya. Peristiwa ini telah menimbulkan reaksi yang kuat di Dongxiang. Kami akan terus melaporkan untuk Anda. Wanita secantik ini, kenapa tidak mencari pria yang lebih baik? Masih harus menikah dengan orang yang sudah mati. Benar-benar seperti hidup dalam kematian. Benar-benar rasa sakit yang tak tertahankan. Siapa yang menikah dengan orang mati? Bagaimana keluarga Su mendidik anak-anaknya? Kepala Su, Kepala Su. Kepala Su, tunggu sebentar. Kepala, tunggu sebentar. Kepala Su, saudara perempuan Anda, Suan, menikah sambil memegang foto almarhum mantannya. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Keponakan Anda menikah dengan orang yang sudah meninggal. Apakah ini sengaja dilakukan oleh keluarga Su untuk menarik perhatian? Apa yang kalian bicarakan ini? Ayah angkat Yesikyu membunuh kakak saya. Jangan katakan bahwa dia sudah mati sekarang, meskipun dia masih hidup. Keponakan saya, Suan, tidak mungkin menikah denganmu. Saya beritahu kamu. Hari ini adalah hari pernikahan Zhao Huan, wakil direktur pabrik baja Dongxiang, dengan saudara perempuan saya, Suan. Jika masih berani menghalangi, itu sama saja dengan mengganggu nenek moyang kalian, terutama kalian para wartawan yang tidak berguna ini. Sangat terhormat bisa memandu pernikahan spesial ini untuk Nona Suan dan Tuan Yesikyu. Nona Suan, apakah kau bersedia menerima Tuan Yesikyu sebagai suamimu yang sah pada hari suci ini? Apakah kau bersedia mencintai dan menghormatinya dari sekarang dan seterusnya, dan tetap setia kepadanya selama hidupmu? Apakah kau bersedia menjalankan kewajiban sebagai istri dan tetap setia kepadanya? Zikyu, apakah kau melihatnya? Sayang, percayalah padaku. Aku pasti akan membeli sebuah rumah, lalu memberikanmu sebuah rumah untuk kita. Aku akan melamarmu dengan cara yang terhormat. Aku bersedia menunggu sebentar. Kami tidak setuju. Aku, Jiang Sujun, tidak setuju. Sebagai ibuan aku menolak putriku menikah dengan Yesikyu. Aku, Bibi Suan. Lian Hong, juga menolak dia menikah dengan Yesikyu. Saya Sujun Chai. Kepala bagian publikasi pabrik baja Dongxiang. Adik laki-laki Suan. Saya menentang kakak perempuan saya menikah dengan Yesikyu. Saya Su Dongsing. Kepala bagian umum pabrik baja Dongxiang. Paman Suan. Menentang keponakan perempuan saya menikah dengan Yesikyu. Suan mengadakan pernikahan ini tanpa persetujuan keluarganya. Ayah angkat Yesikyu bahkan membunuh ayah Suan. Kedua keluarga ini sama sekali tidak akan menikah. Tidak menyangka. Paman dan adik laki-lakinya adalah pejabat tinggi di pabrik baja Dongxiang. Pabrik baja Dongxiang, ini perusahaan besar yang terkenal di Dongxiang kita. Ratusan ribu, bagaimana kamu bisa makan? Pejabat tinggi pabrik baja Dongxiang. Pernikahan ini akan segera dimulai. 1R, kau sudah dewasa. Kenapa masih bertingkah seperti anak kecil? Ya, Suan. Mas kawin yang dikirim oleh wakil kepala pabrik Zhao sudah kau terima. Apalagi kau sudah jelas-jelas setuju untuk menikah dengannya hari ini. Ini apa yang sedang kau lakukan? Paman, Bibi.
Jika kalian datang hari ini untuk memberi berkat, saya Suan menyambutnya. Tapi jika kalian datang untuk menghentikan saya, maka silakan kalian pulang saja. Pernikahanmu akan tetap berlangsung. Apa yang masih perlu dilanjutkan? Berhentilah. Kak, kamu harus paham situasinya meskipun kamu keras kepala. Aku dan Paman Dongsing disukai oleh Wakil Direktur Zhao karena kamu, sehingga kami mendapatkan perhatiannya. Kami bisa bergaul dengan baik di pabrik besi Dongxiang. Jika aku tidak menikah dengan Wakil Direktur Zhao, segala sesuatu yang kami miliki sekarang akan lenyap. Ibu Aner tahu bahwa kamu sangat mencintai Yesikyo. Tapi dia sudah meninggal. Kamu harus memikirkan dengan baik untuk kami yang masih hidup. Pikirkanlah. Jangan paksa saya. Baiklah, sejak dia pergi, hatiku sudah mati. Kamu mau saya menikah dengan orang lain? Itu adalah penghinaan bagi perasaan kita. Hari ini aku memilih menikah dengan cita-citanya. Semata-mata untuk menjaga kesetiaanku padanya. Baik sekali. Suan, kau setia pada cintamu. Kau menjaga sumpahmu. Kau mulia, kau luar biasa. Lalu aku ini apa? Kamu merasa tinggi diri, kamu hebat. Aku ini dianggap apa? Dianggap apa? Aku. 8 tahun. Aku mempromosikan pamanmu dan adikmu. Membuat setiap orang di keluarga Su menjadi orang kaya. Kamu bagaimana membalas budi padaku? Kamu pergi bersama dengan Yesikyo yang miskin itu ya? Sebenarnya, kalian sangat manis. Aku benar-benar sangat iri. Aku merasa tidak rela sampai ingin membunuh. Tapi aku tidak melakukannya. Aku memilih untuk diam-diam mendoakan yang terbaik. Hahaha, hari ini akhirnya Yesikyo sialan itu mati. Aku akan datang ke rumahmu untuk melamar. Ibumu berjanji untuk menikah denganku. Aku sangat senang. Hari ini akhirnya kau menjadi milikku. Tapi hasilnya bagaimana? Kau tidak. Kau menipuku, kau masih memilih untuk bersama dengan pengangguran ini. Dia sudah mati. Dia sudah menjadi abu. Apalagi yang baik? Apakah kamu masih ingin menikah dengannya? Aku benar-benar tidak mengerti. Dari segi latar belakang keluarga, status, bakat, dan penampilan, apa yang kurang dariku dibandingkan Yesikyo? Jadi aku mengerti. Sejak awal hingga akhir, kamu tidak pernah menganggapku berarti bahkan sedetik pun. Xiao Feng, terima kasih atas perasaanmu selama ini padaku, tapi perasaan itu tidak bisa dipaksakan. 8 tahun. Aku mengejarmu selama 8 tahun. Di hatiku, Xiao Feng. Pengorbanan pasti harus mendapat balasan. Kalau kau bilang perasaan tidak bisa dipaksakan, jadi orang ini hari ini pasti harus aku dapatkan. Kembalikan orang brengsek ini padaku. Malam ini aku akan melakukan ini dengan baik. Kamu. Tidak sakit, tidak sakit. Bukankah itu semua kamu yang memaksaku? Siapa yang menyuruhmu mempermainkanku? Xiao Feng, manajer umum pabrik baja di Kabupaten Dongxiang. Jangan bilang ini adalah Kabupaten Dongxiang. Bahkan jika itu 7 provinsi di selatan, tidak ada yang berani mempermainkan saya. Seseorang. Hah? Jangan bergerak hei. Luo Xiao Feng. Dan kalian, pergi. Saya sudah memutuskan. Wan Er, saya juga sudah siap. Hari ini harus menikah dengan ZH King. Atau mati. Hari ini harus menikah dengan Sikyo. Atau mati. Kenapa kamu keras kepala sekali? Kau, letakkan dulu pisau itu. Letakkan pisau itu. Sekarang kamu hanya punya satu cara terakhir. Halo, Yesikyo. Kau bajingan. Kau sudah membuat Wan Er menderita sekali. Ada apa dengan Bibi? Wan Er, ada apa? Ada apa? Dia gila. Dia bilang ingin menepati janjinya padamu. Bahkan ingin menggelar pernikahan denganmu menggunakan foto jenazahmu. Zikyo, cepat lihat. Ada bintang jatuh. Aku, Suan, berjanji untuk menikah dengan Sikyo. Bersama seumur hidup. Wan Er. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu selalu setia padaku. Tidak pernah meninggalkan. Apa yang bisa aku lakukan untuk membalas budi kamu? Yesikyo, kamu harus bicara.
Kamu tidak masih berharap pada sesuatu, kan? Bersama dia. Kau ingin menghancurkan hidupnya selamanya. Iya, aku tidak berguna. Aku ini sampah. Tidak perlu aku katakan apapun sekarang. Kau seharusnya tahu apa yang harus kau lakukan. Aku tahu satu-satunya yang harus kulakukan sekarang. Yang harus kau lakukan adalah membuat Tuan R benar-benar melupakan aku. Sekarang juga pergilah ke lokasi pernikahan. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Kau harus membuatnya benar-benar putus asa padamu, Wan R. Mungkin kau benar. Tidak peduli bagaimana kita menentang. Itu tidak akan mengubah keputusanmu. Tapi saya tahu ada satu orang yang pasti bisa. Maksudmu apa? Dia akan segera datang. Setelah kamu bertemu dia, kamu akan tahu betapa konyolnya keteguhanmu ini. Siapa yang kamu maksud? Tentu saja musuh yang membunuh ayahmu. Orang yang ingin kamu nikahi dengan segala cara. Itu saya. Zikyu. Kau tidak mati. Kau masih hidup. Zikyu, kau tahu, beberapa hari saat kau tiada, dunia terasa begitu lambat berlalu. Seakan-akan telah berabad-abad. Zikyu, aku benar-benar sangat merindukanmu. Suan, kita berdua tidak mungkin bersama. Kakak senior, apa yang kau katakan? Ibumu benar. Aku sama sekali tidak mencintaimu seperti itu. Bukankah kau pernah berkata, kita akan bersama selamanya? Selamanya itu terlalu lama. Lepaskan saja pikiran-pikiran yang naif itu. Di dalam hatiku, sudah tidak ada kau lagi. Kakak senior, ada apa sebenarnya denganmu? Baiklah. Ziqiang, kau pernah berkata akan memasangkan cincin untukku, menikahiku dan membawaku pulang. Kau bisa melakukannya sekarang juga. Jika kau benar-benar mencintainya, biarkan saja dia. Izinkan dia menikah dengan Xiao Feng. Jalani hidup tanpa beban selamanya. Suan, bisakah kau tidak terlalu polos? Apa kau tidak tahu bahwa mulut laki-laki adalah penipu ulung? Aku bisa tidak mengatakan ini padamu. Kau juga bisa mengatakannya pada orang lain. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Apakah kamu sudah gila? Apa dia tidak cukup jelas? Dia bilang dia tidak mencintaimu. Tutup mulutmu, Zikyu. Apakah kamu punya alasan tertentu? Katakan padaku. Kita berdua menghadapi ini bersama. Siapa yang kau suruh diam? Ayo duduk. Kau masih terjebak dalam kebodohanmu. Baiklah, sekarang aku akan menunjukkan padamu seperti apa wajah aslinya. Berikan padaku, berikan padaku. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Zikyu ada di rumah sakit ini. Direktur Wu, apakah di rumah sakit kalian ada seseorang bernama Ye Zikyu? Ye Zikyu, aku teringat. Beberapa hari yang lalu memang ada pasien Ye Zikyu yang dirawat, tapi dia sudah meninggal. Apa? Kamu bilang anakku sudah mati? Iya, dengar-dengar dia meninggal karena kecelakaan mobil. Saat itu di rumah sakit bahkan melihat peti matinya dan medali perak. Zikyu. Ibu, maafkan saya. Ibumu datang terlambat hahaha. Ibu angkat. Jangan terlalu sedih. Semoga tenang dalam perubahannya. Abunya. Di mana abu anakku? Aku ingin membawanya pulang untuk dimakamkan dengan baik. Ini aku tidak tahu. Biar saya periksa. Bahkan jika harus membalikan seluruh Kabupaten Dongxiang, saya akan menemukan abu jenazah putra saya, pengemudi yang menabrak putra saya. Dan semua orang yang pernah menyakiti putra saya, harus saya selidiki dengan jelas. Hahaha. Hei, kalian semua lihat sini ya. Siapa yang mau hidup bersama orang jelek ini? Apakah kalian mau? Siapa yang mau hidup bersama orang jelek ini? Apakah kalian mau? Cih. Jangan bilang seumur hidup. Meskipun hanya 1 menit saja. Seluruh tubuhku akan tumbuh bulu. Aku benar-benar ingin muntah. Jika aku tidur satu ranjang dengannya. Bukankah aku akan mimpi buruk setiap malam? Bagaimana aku bisa menjalani hidupku setelah ini?
Jangan bicara lagi, kumohon jangan bicara lagi. Bicara atau tidak, bukan kau yang menentukan. Nah, sekarang kau mengerti niat baik ibumu, kan? Wakil kepala pabrik Zhao, tampan sekali. Berkuasa dan berpengaruh. Kenapa kamu tidak bisa memilih dia? Walaupun kamu tidak mendengarkan kata mama. Apa kamu akan menikah dengan orang jelek ini? Kalian jangan bicara lagi. Jangan tekan Zikyu lagi. Zikyu, Zikyu. Jangan mendekat, jangan mendekat. Ye Zikyu. Kau jelek, ya jelek saja. Kenapa harus menyembunyikan diri? Ahaha, lihatlah dirimu sekarang, bukan manusia. Bukan juga hantu. Bisakah kau memberinya kebahagiaan? Apa kau bisa? Dan kau juga, ya. Kenapa kamu sekarang jadi tidak berbicara? HMPH, apakah kamu terkejut? Apakah ini berbeda dari yang kamu bayangkan? Perasaanmu padanya sudah hilang, kan? Benar kan? Ah. Dia sudah terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Dia sekarang sangat tidak suka padamu. Aku sangat membencimu, mengerti? Suan hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin dia bersamamu, makhluk jelek? Sama sekali tidak mungkin. Sungguh melegakan. Sangat melegakan. Hei, Suan. Sekarang kau bisa memilih salah satu dari kami. Minggir. Zikyu. Ini aku. Meskipun aku memakai maskermu, aku sudah terlihat sangat menjengkelkan. Semua janji itu masih kuingat. Hanya saja aku tak bisa mencintaimu seperti dulu lagi. Lepaskan aku, dengan begitu kau tak perlu lagi menanggung beban protes dari luar provinsi. Dengan begitu kau tak perlu lagi menghadapi halangan dari keluargamu. Tidak. Aku tidak akan melepaskanmu. Lihatlah. Hari ini aku membawa foto dirimu. Tidak peduli dengan norma dan adat. Aku akan dengan tegas menikahi dirimu yang telah tiada. Lalu, dirimu yang hidup ini. Tidak peduli apakah cacat, rusak wajah, atau hal yang lebih buruk. Aku juga akan tetap berjalan bersamamu. Orang seperti Suan sudah jarang ada. Jika itu aku, apapun yang terjadi aku tidak akan bersama orang yang wajahnya rusak. Hutan besar. Macam-macam burung ada. Meskipun saya juga tidak mengerti, tapi saya tetap mengagumi ketekunan dan keberanian Suan. Kak, apa kamu gila? Kenapa kamu hidup dalam imajinasimu sendiri? Apakah ada gunanya kamu menipu dirimu sendiri seperti ini? Saya bilang Wan Er. Jangan terjebak dalam ilusi. Apa kamu harus menabrak tembok dulu baru mau berbalik? Wan Er, kamu sekarang begitu terjebak. Kamu akan melewatkan wakil Menir Zhao. Nanti kamu akan menyesal dan sudah terlambat. Segera berhentilah sebelum terlambat. Aku tidak sedang menipu diriku sendiri. Aku juga tidak akan menyesal. Aku sudah membuat keputusan. Kalian yang tidak bisa. Aku, Suan, bisa melakukannya. Karena hanya aku sendiri yang tahu. Betapa pentingnya Zikyu bagiku. Zikyu, berikan aku dan kamu kesempatan lagi, ya? Mari kita bersama-sama melangkah maju. Benar-benar wanita yang tidak tahu diri. Wanita murahan, kau benar-benar orang brengsek yang tidak tahu diri. Suan, kau harus bertanya pada dirimu sendiri. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah cinta yang kuberikan padamu dibandingkan dengan dia? Kurang satu bagian pun? Tidak, jadi mengapa kau mau memilih dia? Daripada aku? Zhao Feng, sudah berapa kali aku bilang padamu? Perasaan tidak bisa dipaksakan. Dan kamu sebenarnya tidak mencintaiku. Kamu ingin menikahiku. Hanya untuk memuaskan ambisiusmu. Omong kosong. Kalau aku tidak mencintaimu, kenapa aku mengejarmu selama 8 tahun? Kamu lahir dari keluarga kaya. Sejak kecil hingga besar, kamu tidak pernah ditolak. Kau bisa mendapatkan wanita yang kau inginkan dengan cepat. Sampai kau bertemu dengan aku yang berani menghadapi hatiku sendiri. Dan berani menolakmu. Jadi kau harus memaksaku untuk mencintaimu. Harus mendapatkanku. Untuk mengisi kehilangan dan ketidakpuasanmu. Haha. Orang yang benar-benar mencintaiku, seharusnya memahami perasaanku seperti Zikyu. Meskipun dia merasa tertekan. Kamu harus melihatku bahagia. Jadi Zikyu, jangan lari lagi, ya? Aku tahu hatimu.
Aku tahu kau mencintaiku. Baiklah. Baiklah, baiklah. Kau memaksaku, bukan? Kalau begitu, aku akan jujur saja. Sialan, aku memang tidak terima. Aku tidak terima. Kenapa kau memilih dia dan bukan aku? Dengarkan baik-baik. Jika hari ini aku bisa menikahkan kalian berdua, aku akan makan kotoran di depan semua orang. Dengarkan baik-baik. Jika hari ini aku bisa menikahkan kalian berdua, aku akan makan kotoran di depan semua orang. Wakil Kepala Pabrik Zhao, tenanglah dulu. Keluarga kami, Wan Er hanya bingung sesaat. Dia akan segera menyadarinya. Wan Er, lihat apa yang telah kamu lakukan kepada Wakil Direktur Zhao. Kamu harus segera menjauh dari SCQ. Minta maaf kepada Wakil Direktur Zhao. Aku tidak salah. Mengapa aku harus minta maaf kepada Zhao Feng, Kak? Apakah kamu tidak tahu siapa Zhao Feng sebenarnya? Dia adalah wakil kepala pabrik di pabrik baja Kabupaten Dongxiang. Jabatannya hanya di bawah kepala pabrik. Di Kabupaten Dongxiang, pabrik baja adalah industri utama. Lebih dari 100.000 orang bergantung padanya untuk hidup. Begini saja. Wakil kepala pabrik Zhao bermimpi semalam. Dia bangun pagi. Dia hanya perlu menyebutkan sedikit saja. Akan ada sekelompok orang yang akan mewujudkannya untuknya. Kamu berani melawan orang besar seperti itu. Sama saja seperti orang bodoh. Benar. Suan. Kamu segera tinggalkan YCQ sekarang juga. Menikahlah dengan direktur pabrik ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku sebagai paman yang tidak ramah padamu. Tidak, aku sudah bersumpah. Seumur hidup ini aku hanya akan menikah dengan CQ. Hari ini seharusnya adalah pernikahan kita berdua. Tuhan melihat, kau masih hidup. Aku tanya kau. Apakah kamu mau menikahiku? Aku CQ. Yang aku suka adalah dirimu, bukan wajahmu. Aku tahu kecelakaan mobil sangat memengaruhi penampilanmu, tapi aku percaya aku akan menemanimu melewati masa sulit ini. Aku akan menemanimu melewati masa sulit ini. Dokter memberitahuku bahwa ada operasi implan di luar negeri, yang bisa mengembalikan penampilanmu. Jadi kita pasti bisa melewati masa sulit ini. Terima kasih, Ibu. Percayalah, aku pasti akan membeli sebuah rumah. Lalu memberimu rumah yang menjadi milik kita sendiri, dengan cara yang terhormat. CQ, percayalah padaku. Kita akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Kau mimpi apa sih? Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? CQ, apa kamu baik-baik saja? Zhao Feng, kamu sudah gila cukup lama? Aku sudah bilang padamu. Seumur hidupku, aku hanya akan menikah dengan CQ. Jangan pernah berpikir tentang itu, HMPH. Oh, benar. Kalian memang benar-benar ingin menikah, ya? Kepala pabrik Y, kepala pabrik Y. Aku tahu aku salah. Kepala pabrik Y, aku benar-benar tidak sengaja. Kepala pabrik Y, tolong maafkan aku, kepala pabrik Y. Sengaja atau tidak? Tidak masalah. ZQ tertabrak mati olehmu adalah fakta yang tak terbantahkan. Seret dia keluar dan jadikan dia pengorbanan untuk militer. Komandan, aku salah, Tuan Pemimpin. Ampuni aku, ya, Tuan Pemimpin. Kepala Y menemukan peti abu jasad yang master. Tablet peringatan dan foto. Semuanya disimpan di Hotel Dongxiang. Apa? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Apa yang saya katakan adalah benar. Seorang wanita bernama Suan yang membawanya pergi. Kabarnya dia ingin menikah dengan Yang Mulia. Menikah? Apakah Suan ini adalah wanita yang dicintai CQ semasa hidupnya? Dia ingin apa? Apakah dia ingin anak saya tidak mendapatkan ketenangan setelah mati? Bagaimanapun juga, yang mati adalah Tuan Besar. Mereka segera menyiapkan mobil untuk pergi ke Hotel Dongxiang. Mengambil barang-barang peninggalan CQ, agar dia dapat dimakamkan dengan tenang. Untuk apa? Hari ini aku ada di sini. Maka tidak akan ada pernikahan. Hanya layak menghadiri pemakaman.
Ye Zikio, aku menyuruhmu datang untuk membujuk putriku. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sekarang ingin katak yang bermimpi dapat angsa? Apakah kamu ingin saudariku merawat monster jelek ini seumur hidupnya, lalu menghambat hidupnya? Aku bilang padamu, aku yang pertama tidak setuju. Begini, bukan? Paman, jangan dengarkan mereka yang bicara sembarangan. Paman bukan monster, juga bukan orang jelek. Aku sendiri mendengarnya dari dokter. Operasi cangkok kulit bisa mengembalikan penampilannya. Hahaha. Biaya untuk dokter top di luar negeri mencapai lebih dari 1 juta. 1 juta itu. Bahkan tanpa makan dan minum pun bisa dihasilkan. Jadi, seumur hidupmu hanya bisa jadi orang jelek. Kamu menikahi Ezekiel yang sekarang. Lebih baik menikahi orang mati saja. Setidaknya orang mati tidak akan membebanimu. 100.000 itu apa? Kamu bisa kembali dan mengumpulkan uang perlahan. Dan teknologi di dalam negeri juga semakin berkembang. Nanti tidak akan semahal itu. Hahaha. Selama kita penuh harapan, tidak akan ada kesulitan. Suan, kamu harus pikirkan akibatnya. Pamanmu dan adikmu bisa jadi eksekutif di perusahaanku. Selama aku tidak senang. Satu kata dariku bisa membuat mereka berdua pergi. Zhao, apakah kamu pikir ancaman seperti ini bisa menggoyahkan aku sedikit pun? Kakakmu, aku lihat kamu sudah benar-benar gila. Kakakmu. Aku lihat kamu sudah benar-benar gila. Kamu sudah berniat menyeret kami ke dalam masalah ini. Membuat kami kehilangan segalanya dalam sekejap. Kamu tidak pantas menjadi kakakku. Di dunia ini masih ada kakak yang menyakiti adiknya sendiri, jangan bilang. Saya tidak memberitahu Anda sebelumnya. Jika Anda bersikeras untuk menikah dengan Ezekiel, maka kami akan memutuskan semua hubungan dengan Anda. Dan akan menghapus nama Anda dari silsilah keluarga Su kami. Menghapus ya menghapus. Saya akan jujur kepada kalian. Hari ini saya sudah siap. Setelah upacara pernikahan selesai, aku akan segera pergi ke dunia lain untuk mencari Zikio. Tapi langit memberi aku celah. Membiarkan sinar matahari masuk. Zikio, dia tidak mati. Aku mendapat kesempatan untuk melanjutkan hidup bersamanya. Maka aku akan lebih berusaha untuk meraihnya. 1R. Jika aku tidak datang hari ini, dan kau bunuh diri, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Zikio, jangan meremehkan dirimu sendiri, ya? Aku sangat mencintaimu. Mari kita jalani hidup ini bersama, ya? Wah, terima kasih. Terima kasih atas kepercayaanmu selama ini. Aku yang minta maaf padamu. Selama ini aku selalu menjauhkanmu. Karena kamu tidak mengkhianatiku, maka aku juga tidak akan mengkhianatimu. Mulai sekarang, kita akan menghadapi badai bersama. Menjaga satu sama lain seumur hidup. Sungguh menjijikkan, benar-benar menjijikkan. Mual sampai aku ingin membunuh. Mual, sialan benar-benar mual. Mual sampai aku ingin membunuh. Wakil Kepala Pabrik Zhao, tenanglah Bapak. Bapak jangan sampai marah. Saya mewakili keluarga kami, 1R, untuk meminta maaf kepada Bapak. Wakil Kepala Pabrik Zhao, saudariku ada masalah dengan pikirannya. Anda tenangkan diri. Anda harus lebih lapang dada. Tante juga pantas bicara tentang yang besar. Maaf, saya terlalu banyak bicara. Suan, apakah kamu melihatnya? Semua orang berusaha untuk merendahkan diri di hadapanku. Menunduk dan mengakui, hanya kamu. Seperti batu di lubang toilet, baunya busuk dan keras. Zikio, barang yang tidak bisa aku dapatkan. Kamu juga jangan berharap bisa mendapatkannya. Apa yang kamu lakukan? Ini untuk apa? Pergi mati, tapi sebelum kamu mati. Aku akan membiarkanmu menyaksikan sendiri bagaimana wanita MU diperlakukan kasar olehku. Murah. Murah. Perempuan murahan, hahaha. Zhao Feng, kau bajingan. Cepat pergi. Pergi. Direktur, aduh, Nona Wu, kalian sudah datang. Bu, ini adalah direktur pabrik besi kita, Yenan. Dia adalah orang tua dari puluhan ribu pekerja di pabrik besi kita.
Di sampingnya, Nona Wu adalah putri tertua dari daerah Dongxiang. Dia juga adalah anak angkat Direktur Ye. Dia adalah idaman banyak pria. Sudah bertemu Direktur Ye, Nona Wu? Siapa yang melakukan ini? Katakan padaku siapa yang melakukan ini. Aneh, aku belum pernah melihat kepala pabrik Zhao semarah ini. Ini tidak baik. Jangan sampai dia tahu bahwa itu kulakukan. Tulia, katakan padaku siapa yang melakukan ini. Kepala pabrik, anak muda itu yang melakukannya. Dia tadi jelas tahu. Hotel Dongxiang ini adalah milik pabrik kita. Setiap meja dan kursi itu, semuanya milik pabrik kita. Dia bahkan sengaja merusaknya. Saya sedang bersiap untuk menghadapinya. Tapi Anda sudah datang. Haha. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu seberapa besar kesalahan yang kamu buat? Aneh sekali, mengapa aku belum pernah melihatnya? Namun, ada perasaan yang sangat familiar. Aku tidak begitu mengerti maksudmu. Baiklah, kamu tidak hanya tidak tahu kesalahanmu, tapi juga berani membantahku. Kamu hebat sekali. Apakah kamu tahu seberapa pentingnya semua ini bagiku? Kau mengerti maksudku. Keluar dari sini. Ya. Ternyata kau tidak mati. Apa yang terjadi padamu? Siapa yang membuatmu seperti ini? Semua itu tidak penting. Yang ingin kukatakan adalah, semua meja dan kursi di hotel ini tidak pernah saya sentuh. Semua itu dia. Semua itu dia yang mengurus. Dia malah membalikkan keadaan dan menuduh saya. Siapa? Kamu bilang siapa yang menuduh lebih dulu? Jelas-jelas itu kamu. Lihat dirimu. Orang itu bukan manusia. Hantu pun tidak seperti hantu. Siapa yang percaya kata-katamu? Hei, mari kita putuskan bersama. Benda ini, sebenarnya siapa yang menghancurkannya? Kepala pabrik Ye. Itu yang kulihat sendiri. Ini dia, Ye Shikyu. Dia yang merusakmu, kenapa kau begitu pengecut? Berani berbuat, tapi tidak berani bertanggung jawab. Benar. Ye Shikyu ini cuma bicara omong kosong. Tidak ada satu kata pun yang benar. Dialah yang melakukannya. Ye Si, aku lihat kamu selevel apa. Dengan trik-trik kecilmu itu, kamu bisa menipu Mener Ye. Kamu kenapa begini? Jelas-jelas ini. Sudah sampai kapan kamu? Masih melindungi bajingan itu? Kamu tidak takut terbakar sendiri? Mener Ye, kami tidak ada hubungan apapun dengan Ye Si. Sama sekali tidak akrab. Kesalahan apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan kita. Dia harus bertanggung jawab sendiri. Sekarang banyak orang yang bersaksi untuk Ye Shikyu. Kurasa kau berpikir sia-sia. Kau tunggu saja kemarahan Mener pabrik Ye. Hai. Hei. Kalian bersekongkol untuk menipuku. Makan hati beruang dan keberanian macan. Direktur. Kenapa kamu tidak mempercayai kata-kata kami yang banyak ini? Justru kamu mempercayai dia? Karena Ye Shikyu adalah anak kandung ibuku. Apakah aku bahkan tidak percaya pada kata-kata anakku sendiri? Saya percaya kalian ini orang luar. Direktur. Apakah Anda tidak salah? Anda meskipun terus mencari anak yang hilang selama bertahun-tahun dengan banyak uang. Tapi bagaimana tiba-tiba jadi Ye Shikyu ini? Ini tidak mungkin. Benar. Direktur Ye, saya sangat mengenal Ye Shikyu ini. Dia sangat mengenalnya. Dia adalah orang dari lapisan masyarakat paling bawah. Bagaimana mungkin dia adalah anak Anda, Direktur Besar? Iya, ini terlalu tidak masuk akal. Direktur Ye, apakah Anda bercanda? Bercanda? Apa Anda mengira ibu angkat saya seperti kalian yang tidak ada kerjaan? Ini berkaitan dengan tunangan putra kandungnya, Wu Suesu. Apakah ini hal yang bisa dijadikan lelucon? Wah, Wakil Direktur Zhao, tadi kamu yang menyerang anakku, kan? Tadi kalian yang menghina dan menjebak anakku, kan? Kamu dan kamu. Dipecat semua.
Aku akan memberitahu seluruh Kabupaten Dongxiang untuk tidak lagi mempekerjakan kalian. Kau sudah memutus mata pencaharian kami. Direktur, jangan lakukan itu. Kau. Aku baru saja diangkat menjadi wakil direktur. Jika kau memecatku sekarang, bukankah ini berarti aku harus memulai semuanya dari awal lagi? Ini, jangan. Kamu teriak apa teriak? Dengan sans dan tanpa rasa takut mempermalukan anakku. Dipecatmu sudah cukup ringan, datang sini. Bukan. Direktur. Saya tidak tahu salah. Kakak ipar. Saya benar-benar tidak tahu Anda adalah anak dari tempat malam ya. Saya salah Iya. Kakak. Kami semua terpengaruh oleh anak Zhao Feng itu. Hanya karena itu kami tidak menghormati Anda. Ye Sikyo. Tidak, menantu. Sekarang kita sudah jadi satu keluarga. Tidak perlu bicara seperti dua keluarga lagi. Paman kecilmu dan paman dongkingmu. Jangan sampai dipecat saat menopausia. Hahaha, kalau kamu dipecat, mereka pasti sangat canggung ya. Dia adalah ayahku. Aku bukan seperti itu. Kakak ipar. Kenapa kamu tidak bicara? Apa kamu masih memikirkan apa yang terjadi tadi? Aduh, ini semua salah. Salah paham. Salah paham yang sangat besar. Iya. Bagaimana mungkin kami bisa menghalangi kamu dan Suan menikah? Lagi pula, kalian sangat serasi. Kaye, lalu bagaimana dengan pernikahan mereka? Kita lanjutkan saja. Zikyo, kamu lihat. Kau juga tidak bisa menemukan ibumu kandung. Direktur ya tepat sekali. Kedua ibu ada di sana. Kita sampaikan dua ucapan selamat. Bukankah ini juga sempurna? Tidak. Aku tidak punya ibu. Dia sudah meninggal lama sekali. Saya mengakui. Saya sama seperti orang lain. Saya juga sangat merindukan seorang ibu yang bisa selalu menemani saya. Tidak pernah ada. Kau ngapain? Anak yang tidak punya ibu menggembalakan babi. Babi tidak makan obat harimau. Saya bukan anak yang tidak punya ibu. Sekarang tiba-tiba ada seseorang yang memberitahuku. Itu adalah uangku. Maaf, saya tidak percaya. Saya tidak menerima. Zikyo, saya minta maaf padamu. Kamu sudah besar. Kamu tidak pernah menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Tapi kamu tenang saja. Aku pasti akan memberikan semua yang terbaik untukmu. Wah, sudah selesai. Sudah berakhir. Anak yang tidak punya ibu menggembala babi. Babi tidak makan obat harimau, tahu musim gugur. Kamu mau aku melakukan apa? Beritahu ibu apa yang harus dilakukan. Sejak kecil hanya ibu yang membesarkanku. Apakah kau pernah menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu? Sekejap pun, pernahkah kau? Apapun kompensasi yang kau berikan sekarang, tidak akan kuterima. Kakak kedua, jangan mendekat. Kakak kedua, jangan mendekat, Erge. Sen, lepaskan dia. Segera panggil ambulans. Xiao Liu, cepat panggil ambulans. Pengantin pria sudah pingsan. Apakah pernikahan ini masih akan dilanjutkan? Kita tunggu hingga si Qiu bangun. Mari kita selenggarakan pernikahan untuk mereka lagi. Perkara baik tidak takut terlambat. Bagaimana menurut ibu mertua? Ibu mertua apa? Dan pernikahan kalian apa? Omong kosong apa ini? Pernikahan si Qiu. Aku bahkan belum setuju. Ini juga keputusan kalian. Kepala pabrik Ye, kau izinkan Ye Shisu menyewa beberapa hari ini. Ada apa? Anakmu juga montir. Berpengalaman bertahun-tahun. Dia bekerja sendiri. Bagus, barusan kalian memfitnah anakku. Aku belum meminta pertanggungjawaban kalian. Ternyata selama ini kalian selalu meremehkan anakku. Meremehkannya karena dia tidak punya uang dan kekuasaan. Dia beberapa kali melamar dan selalu ditolak oleh keluarga Su. Saat itu, kecelakaan terjadi di perjalanan menuju lamaran. Kalian meremehkan anakku. Kalian pantas mendapatkannya. Anakku menjadi seperti ini. Semua karena kalian.
Tidak bisa bangun. Saya ingin kalian membayar nyawa. Kepala pabrik Ye, bagaimana saya tahu bahwa si Q adalah anak kandung Anda? Iya, benar. Kepala pabrik Ye, jika saya tahu si Q adalah anak Anda, kami tentu berharap kakak saya segera menikah dengannya. Bibi Ye, kami memang sangat sempit pandangan. Pandangannya pendek. Tapi berbicara kembali. Keponakan saya, Suan, itu tidak ada yang bisa dibandingkan dengan si Q. Kamu juga sudah melihat kejadian hari ini. Tidak peduli seberapa besar rintangan yang dihadapi. Dia tetap bersikeras untuk menikahi si Q. Jangan bicara lagi, Direktur Ye. Jangan terlalu menghitung dengan mereka. Selama si Q dari keluarga kami hari ini lebih banyak menemani. Aku tidak keberatan. HMPH. Kamu tidak keberatan. Kamu tidak keberatan. Aku keberatan, pernah bersumpah. Harus melakukan apapun. Memberikan semua hal indah di dunia ini kepada si Q. Untuk menebus rasa bersalahku. Jadi istri Q pasti adalah seseorang yang sangat istimewa, seperti naga dan phoenix di antara 1000 orang. Dan bukan wanita biasa dari keluarga kecil seperti kalian. Dan bukan wanita biasa dari keluarga kecil seperti kalian. Ah, Direktur Ye. Meskipun keluarga kami kecil, tapi Q dan Wan Er saling mencintai dengan tulus. Kakakku sangat peduli pada suaminya. Bahkan jika dia terluka parah, kakakku tetap tegas ingin menikah dengannya. Kamu juga merasakannya. Benar bukan? Aku rasa selama 2 orang saling mencintai dengan tulus. Yang lainnya bukanlah masalah. Kepala Ye, bisakah Anda mempertimbangkan sekali lagi? Kalian semua yang berpura-pura baik juga layak mengajariku bekerja. Dulu, si Q. Saat miskin. Kenapa kalian tidak seramah ini? Kalian juga tidak melihat bahwa mereka berdua adalah cinta sejati. Meskipun mereka berdua adalah cinta sejati, lalu bagaimana? Hanya pernikahan yang sepadan, yang mampu bertahan menghadapi ujian waktu. Calon istri si Q sudah kutemukan. Dia adalah Wu Suesu. Tuan Muda Wu, mobilnya belum datang. Tuan Muda Wu ini terlihat sangat tenang dan cakap. Latar belakangnya sebenarnya siapa? Tuan Muda Wu adalah putri dari kepala daerah Wu di Dongxiang. Dan putra dari kepala pabrik Ye. Menikah memang jodoh yang sempurna. Sangat serasi. Apa yang harus kita lakukan? Anak perempuan kalian, Wan Er, dibandingkan dengan Wu Suezi. Memang ada perbedaan yang besar, tidak? Ziqiu sudah bersumpah. Dia hanya akan menikahiku seumur hidupnya. Ziqiu, cepat bangun. Katakan kepada mereka, orang yang akan kau nikahi adalah aku. Suan dan Ziqiu sama-sama pingsan. Kau masih juga menyiksanya. Kau benar-benar kejam. Menurutku kau sama sekali tidak pantas untuk Ziqiu. Di Dongxiang Xian, hanya aku dan Ziqiu yang paling cocok. Aku lulusan Universitas Hukum Politik. Kau putus sekolah SMA. Ayahku kepala daerah Dongxiang. Bergaul dengan kalangan elit berkuasa. Aku berasal dari keluarga miskin. Bergaul dengan orang-orang biasa. Sejak kecil aku selalu bersama Meneer Ye. Karena pengaruhnya. Kemampuanku luar biasa. Dia pingsan kali ini. Aku bisa segera mengatur ambulans untuknya. Kau hanya menangis-nangis saja kalau ada masalah. Sama sekali tidak berguna. Dari segi apapun. Aku adalah sahabat yang jauh lebih baik darimu. Dengan apa kau berani merebut Ziqiu dariku? Tapi aku dan Ziqiu saling mencintai dengan tulus. Cintamu sebenarnya tidak ada artinya. Aku bisa segera mengatur dokter kulit terbaik di luar negeri untuk Ziqiu. Untuk melakukan operasi cangkok kulit. Meskipun kamu berusaha seumur hidup. Kamu tidak akan bisa membuatnya percaya. Cintamu hanya bisa menggerakkan dirimu sendiri. Seperti yang kamu katakan sendiri. Kamu begitu luar biasa. Bukankah banyak pria yang bisa kau pilih? Mengapa kau harus merebut keperawananku? Karena aku dan Ye Ziqiu itu tunangan sejak aku masih kecil. Sejak aku ingat. Aku selalu diberitahu bahwa aku adalah istri Ye Ziqiu. Sudah 20 tahun, aku menunggunya selama 20 tahun. Dan akhirnya aku menemukannya. Saya mana bisa menyerah. Lagi pula, Direktur Yenan telah memperlakukan saya seperti anaknya sendiri selama 20 tahun ini. Semua cinta untuk Ziqiu diberikan kepadaku. Bahkan membiarkanku memanggilnya ibu. Hanya menunggu saya dan Ziqiu menikah. Menghilangkan kata, ibu, itu. Biru keluar dari hijau. Saya mana bisa mengkhianati cintanya yang begitu besar kepada saya. Tapi jangan ada tapi lagi. Orang tua yang mencintai anaknya pasti memikirkan jauh ke depan. Istri Ziqiu adalah pemimpin sekolah. Masalah ini tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah putraku Ziqiu menjalani operasi cangkok kulit dan memulihkan penampilannya,
Aku akan mengadakan pernikahan megah untuknya dengan pemimpin sekolah. Saat itu, aku akan mengundang seluruh Kabupaten Dongxiang, dari kalangan bangsawan, hingga rakyat biasa, merayakan bersama. Saya akan mengundang seluruh Kabupaten Dongxiang, dari kalangan bangsawan, hingga rakyat biasa, merayakan bersama. Anak lelaki Menir Tianyi akan menikahi putri dari kepala usian. Ini pasti akan menjadi peristiwa paling menghebohkan di Kabupaten Dongxiang kita dalam beberapa puluh tahun terakhir. Saat itu, pasti akan ada bunyi genderang dan drum yang meriah, dan suara meriam yang bergemuruh. Seluruh kota akan dipenuhi oleh orang-orang dari Yunani dan Guizhou. Bukan hanya Kabupaten Dongxiang kita, kota Nanchuan, bahkan banyak tokoh penting dari Provinsi Jiangsu akan datang untuk mengucapkan selamat kepada Mama Sang. Kamu benar-benar baik padaku. Ini sudah waktunya. Masih memanggilku ibu angkat. Ibu, terima kasih atas kasih sayangmu padaku. Selamat, Direktur Ye. Selamat, Nona Wu. Selamat, selamat. Nanti semuanya datang ya untuk minum di pesta pernikahan saya. Saya akan mengadakan pesta pernikahan di Hotel Dongxiang. Silakan datang kapan saja. Baik, baik, baik. Sayangku, jangan menangis dulu. Sekarang kamu lihat semua orang sedang merayakan. Kamu sedang melakukan apa? Sama sekali tidak tepat waktu. Ah, Direktur Ye. Nona Wu, jangan sekali-sekali berpikir seperti putri bodoh kami. Su, aku harus mengakui. Kau mungkin benar-benar mencintai si Qiong. Tetapi kalian tidak berasal dari dunia yang sama. Pintu tidak sepadan dengan pintu. Sudah ditakdirkan tidak akan bertemu. Aku sangat berhutang budi pada si Qiu. Aku ingin memberikan yang terbaik untuknya. Jadi, aku harap kau bisa mengerti. Istri si Qiu hanya bisa Suesu. Bukan kau. Tapi si Qiu jelas mencintai aku. Dia akan menikahi siapa? Bukankah kau seharusnya bertanya pendapatnya? Bagaimana kamu bisa memaksakan keinginanmu padanya? Bagaimana kamu bisa memaksakan keinginanmu padanya? Kakak, berhentilah bicara. Kau dan Tuan Wu sama sekali tidak bisa dibandingkan. Semua pria akan memilih Tuan Wu. Mengapa kau masih bersikeras seperti ini? Ini benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja pandangan sempitmu. Kalau tahu seperti ini, kenapa harus seperti dulu? Lebih baik mereka cepat-cepat menikah. Aduh, ngomong begitu sekarang ada gunanya apa? Lebih baik pikirkan bagaimana cara minta maaf kepada Menir Ye. Tolong beri kami keluarga Su sedikit kesempatan. Menir Ye, bisakah Anda membatalkan hukuman terhadap keluarga Su? Jun Chai dan yang lainnya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan di pabrik besi. Tidak mungkin, semua yang telah menindas anakku tidak akan kuampuni. Yang mulia, keluarga kami benar-benar mengalami kerugian besar. Menantu kaya raya, tidak berhasil didapatkan. Pada akhirnya, kami malah kehilangan segalanya. Suan, karena kau telah merawat si Qiu selama 5 tahun, aku akan memohon belas kasihan untuk keluargamu dan melepaskanmu. Baiklah, maka akan kulakukan sesuai dengan keinginan Tuan Muda. Hehehe. Terima kasih, kakak senior. Terima kasih, Nona Wu. Direktur pabrik Ye, Nona Hong. Terima kasih banyak. Kau masih bengong ngapain? Aku tidak butuh air matamu. Kau pikir dengan melakukan ini aku akan menyerah pada si Qiu? Kak, pikirkanlah baik-baik. Ye si Qiu tidak mungkin menikah denganmu. Apakah kamu harus seperti ini? Apakah kamu benar-benar ingin menyeret keluarga Su ke dalam masalah? Jangan bawa si Qiu pergi, itu tidak baik. Jangan. Baiklah, tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu dengan kalian. Suan, saya berharap kamu segera melupakan si Qiu. Ini baik untukmu. Ini juga baik untuk keluargamu, keluarga Su. Suan, jika kau berani menghalangiku bersama si Qiu, aku akan memaafkanmu hari ini. Tetapi suatu hari nanti aku akan membuat kalian semua jalan buntu. Kepala pabrik Ye, Nona Wu, kalian tenang saja. Aku tidak akan membiarkan One Air kita lagi memiliki niat buruk terhadap si Qiu. Tidak akan mempengaruhi mereka untuk mengadakan pernikahan tepat waktu. Yo si Qiu. Aku akan mengurungnya. Sampai mereka selesai mengadakan pernikahan. Baru aku akan melepaskannya. Kakak harus menyusahkanmu sedikit. Sebelum pernikahan Wu Suesu dan Ye Si Qiu, kau tidak boleh pergi kemanapun. Tidak, kau harus tetap di sini. Lepaskan aku ingin bertemu si Qiang. Lepaskan aku. Pak polisi, lepaskan aku. Aku ingin bertemu si Qiang. Operasi kepala pabrik Ye berhasil.
tapi perlu istirahat sebentar. Nutrisi juga buruk. Baik, terima kasih. Luar biasa. ZQ. Setelah kau bangun, kita akan menikah. ZQ. Operasi ZQ kali ini sangat sukses. ZQ, lihatlah. Lihat cermin, cepat lihat. ZQ. Kamu telah menderita. Semua salah ibu. Merencanakan dengan baik. ZQ, kamu tidak mengenali. Ibu bisa mengerti. Aku benar-benar berutang terlalu banyak padamu. Aku pasti akan memberikan yang terbaik untukmu. Bahkan posisi direktur pabrik baja. Semua itu akan menjadi milikmu di masa depan. Aku punya kabar baik untukmu. Aku sudah menyiapkan seorang calon istri yang sempurna untukmu. Dia tidak hanya cantik dan lembut dan patuh. Kau sudah dijodohkan dengannya sejak kecil. Telah menunggumu selama 20 tahun. Dia benar-benar mencintaimu sepenuh hati. Selama kau menjalani operasi, dia selalu merawatmu, mengurus makan dan minummu tanpa henti. Kau bilang, di dunia ini bagaimana bisa ada gadis sebaik itu ya? Lihatlah betapa pujianmu itu berlebihan. Aku tidak sebaik itu. 10 hari lagi, aku akan mengundang seluruh orang tua di Kabupaten Dongxiang untuk menyaksikan pernikahan kalian. Pada pernikahan sebelumnya, setelah aku pingsan, apa yang kau lakukan pada keluarga Su? Keluarga Su selama ini telah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Tentu saja aku harus memutuskan jalan hidup mereka, mengeluarkan amarahmu, memutuskan jalur hidup keluarga Su. Pemimpin belajar itu hatinya lembut, melihat Suan yang telah merawatmu selama bertahun-tahun, memohon keringanan untuk mereka. Aku pun tidak menyusahkan. ZQ, manusia bukan tanaman. Siapa yang tak punya perasaan? Aku tidak keberatan dengan masa lalumu bersama Suan. Aku juga yakin kau akan tanpa ragu memilih untuk bersamaku. ZQ. Peganglah erat-erat. Tuan muda, di mana lagi kau bisa menemukan istri yang sepengertian ini? Wan R. Wan R, ada apa denganmu? Wan R, ada apa denganmu? Jangan menakutiku, Wan R. Wan R, kakak, kau sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Jika kau terus seperti ini, kau akan mati. Wan R, ini semua salah ibu. Ibu tidak seharusnya mengurungmu. Tapi, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Wan R, kau masih belum mengerti? Kau dan YZQ bukanlah dari kalangan yang sama. Kalian berdua ditakdirkan tidak bisa bersama. Kakak, mengapa kau menyia-nyiakan dirimu sendiri seperti ini? Aku akui ada beberapa hal yang kulakukan salah sebelumnya. Aku bisa meminta maaf padamu. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Benar-benar seperti hantu perempuan yang pendek umur. Dia YZQ sekarang adalah anak dari direktur pabrik baja. Apakah dia akan meninggalkan kenyamanan dan kelembutan dari orang yang dicintainya untuk memilih kamu yang hanya seorang wanita biasa? Suan, mengapa kamu begitu tidak berharga? Ah, kamu masih belum bisa melupakan YQ sampai sekarang. Lalu bagaimana lagi? Akan kuberitahu kau, besok malam adalah pernikahan YZQ dan Wu Suesu. Jangan sampai kau ingin membuat keributan di pernikahan itu. Kuharap kau sadarlah. Jangan lagi menyeret keluarga Su kita ke dalam masalah ini. Pernikahan. Hanya ingin menjadi orang yang tidak berguna. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Astaga. ZQ. Tidur. ZQ, cuaca sudah mulai dingin. Aku akan memberikanmu pakaian. Hati-hati agar tidak masuk angin. Iya, ibu. 3 hari lagi adalah pernikahanmu dengan tuan muda. Di saat-saat penting seperti ini, kau tidak boleh sampai flu. Ibu tenang saja. Aku pasti akan menjaga ZQ dengan baik. ZQ, ayo kita coba gaun pengantinnya. Kakak YQ. Apa kamu gila?
Sekarang Wu Xiaoju sedang mencoba gaun pengantin dengan Ye Xikyu. Apakah kamu benar-benar mau menerobos dan merusak semuanya? Ye Cheng pasti akan marah. Saat itu, keluarga Su kita pasti akan hancur. Wan Er meskipun tanpa Ye Xikyu, kita tetap harus hidup dengan baik. Wow! Kamu lupa akan janji di antara kita. Kamu lupa bahwa kamu pernah berjanji untuk menikahiku dan membawaku pulang. Aku Suan berjanji akan menikah dengan Xikyu. Selamanya bersama. Menjadi pasangan hingga usia tua. Hidup dan mati bersama. Besok malam apakah langsung dengan Wu Shizu? Kak. Apa maksudmu? Apa kamu mau pergi ribut di lokasi pernikahan? Besok malam adalah pernikahan Zijie dan Wu Sueju. Kamu harus berpikir matang-matang, ya. Sebelumnya, karena direkturnya membiarkan keluarga kami pergi. Itu karena keberuntungan kami. Kalau kali ini kamu pergi dan tidak ribut, saya percaya Ye Cheng pasti tidak akan peduli pada saya. Jelas sekali Ye Xikyu sudah memilih Wu Sueju. Kalian berdua ditakdirkan tidak bersama, jadi untuk apa? Berikan saya satu kesempatan lagi. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Membuat saya tidak bisa percaya selamanya. Bu, sekarang hanya bisa begini. Biarkan kakak saya menyelesaikan masalah ini. Direktur pabrik Ye, Tuan Wu. Selamat. Pak Wang, bukankah Anda di provinsi 11 Jiang? Mengapa Anda juga datang? Kalian berdua yang sebenarnya mata-mata. Itu adalah peristiwa gembira besar di Kabupaten Dongxiang kita. Meskipun saya bekerja di luar daerah, tetapi saya juga warga asli Kabupaten Dongxiang. Kalian berdua menikah. Bagaimana saya bisa tidak datang untuk memberi dukungan? Bapak Wang, Anda terlalu sopan. Terima kasih, Direktur. Saya dengar Anda mencari selama 20 tahun baru menemukan mata anak Anda. Sungguh tidak mudah ya. Kalau istri saya, mungkin sudah menyerah sejak lama hahaha. Bos Li, itu karena istrimu tidak mengalami hal seperti ini. Hubungan darah. Tidak bisa begitu saja dikatakan untuk menyerah. Sebenarnya saya tidak berarti apa-apa. Putri Wu County, Master Wu, telah menungguku selama bertahun-tahun. Anakku, Xikyu, itu yang sebenarnya tidak mudah. Cinta lebih kuat dari emas. Sungguh mengharukan. Anak-anak kalian berdua memang jodoh yang sempurna. Perjodohan yang sempurna, hahaha. Mari, kita semua minum bersama. Suan. Siapa yang menyuruh kalian datang, pabrik Ye? Dengarkan penjelasanku. Kurasa tidak perlu penjelasan. Pernikahan putraku, Xikyu, bisa dihadiri siapa saja, kecuali dia, Suan. Seharusnya aku tidak melepaskan keluarga Su kali ini. Direktur Ye, mohon jangan marah. Hari ini, kehadiran di pernikahan ini sepenuhnya adalah tindakan pribadi Suan. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su sama sekali. HMPH. Sama sekali tidak ada hubungannya. Kau berani mengatakannya. Aku ingat aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Jika kau tidak bisa mengendalikan Suan, membiarkannya merusak pernikahan anakku dan Suesu, aku akan meminta pertanggungjawaban keluargamu. Kedatanganku hari ini bukan untuk membuat keributan di pernikahan, aku hanya. Kau adalah Su yang dimaksud Suesu? Mantan pacar Xikyu. Aku masih tidak bisa membaca pikiranmu. Dulu keluarga Su kalian bahkan tidak tahu untuk menyerahkan tubuh Xikyu kepadaku. Sekarang setelah mengetahui identitasnya, kalian semua berharap dia segera menjadi menantu kalian. Bukan begitu? Hei, Suan. Jangan berpura-pura aku tidak tahu. Kamu berpikir, apakah kamu ingin mendaki cabang tinggi dan menjadi Phoenix? Tidak, aku tidak. Aku tidak pernah memikirkan itu. Aku menyukai orang bernama Xikyu. Tidak peduli apakah dia miskin atau kaya. Aku selalu mencintainya seperti itu. Bahkan jika wajahnya hancur, aku tetap ingin menghabiskan hidupku bersamanya. Jangan mengada-ada di sini. Aku malas berurusan denganmu. Hari ini ku bilang padamu, siapapun yang ada di sini, jika sampai menggagalkan rencana baik putriku, pasti akan kutuntut sampai tuntas. Kalian semua minggir, segera pergi. Kalau tidak, si Dongxing dan Sujun akan segera dipecat dari pabrik baja Dongxing. Saya akan menggunakan segala cara.
Agar keluarga Su tidak memiliki tempat lagi di Kabupaten Dongxiang. Saya akan menggunakan segala cara agar keluarga Su tidak memiliki tempat lagi di Kabupaten Dongxiang. Ah, saya sudah bilang jangan datang. Tidak mau datang? Kalian memaksanya datang. Sekarang masalahnya sudah begini. Malu sudahlah. Keluarga Su kami mungkin akan menghadapi bencana besar. Kau masih bengong ngapain? Cepat ikut kami. Apa masih mau mempermalukan diri di sini? Tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan menunggu dia menyadari kesalahannya, melihat sendiri pilihannya. Kakak, kau masih belum mengerti situasi ini? Sekarang kepala pabrik Ye, Tuan Wu pun tidak menyukaimu. Kau masih melakukan apa di sini? Pulanglah bersama kami. Ya, ibu dan yang lainnya sekarang menggunakan senjata untuk menutupi langit. Kami hanyalah keluarga kaya. Kami tidak mampu mengacaukan keluarga kecil. Berjalan-jalan atau tidak, jangan pergi. Tidak. Direktur pabrik, saya mohon. Biarkan saya menunggu dan tahu apakah musim gugur itu bagus. Aku bersamanya selama 5 tahun. Aku tidak percaya dia bisa melupakan aku secepat itu, HM. Bagaimana mungkin? Putriku adalah gadis yang istimewa. Di seluruh Dongyang, semua pemuda berbakat pasti ingin menikahi putriku. Haha, asalkan dia adalah pria yang normal. Mereka pasti akan memilihnya tanpa ragu-ragu. Bukan kamu. Lagi pula, meskipun kamu memiliki perasaan pada Ye Shikyu, apa yang bisa kamu lakukan? Pernikahan saat ini mengutamakan kestabilan dan persiapan yang matang. Apalagi di Kementerian Personalia saat ini. Aku tidak menyangkal bahwa kamu pernah baik pada anakku, Shikyu. Tapi Sueju juga tidak buruk. Mungkin kamu belum tahu. Selama anakku menjalani operasi. Ini adalah hasil kerja keras dan perhatian dari pemimpin belajar. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Pemimpin belajar juga bisa lakukan. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Pemimpin belajar juga bisa lakukan. Ini sudah ditentukan bahwa istri yang dipilih anakku adalah pemimpin belajar. Dan bukan kamu, kakakku. Apa yang kamu kembalikan padaku? Sudahlah. Jangan lagi menipu diri sendiri. Hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Pergilah, aku tidak akan pergi. Shikyu, kau di mana? Cepat keluar. Lepaskan aku semua. Biarkan Suan tetap di sini. Lepaskan aku semua. Biarkan Suan tetap di sini. Anakku, kau. Benarkah kau ingin Suan tetap di sini? Ayahnya. Aku sangat percaya diri. Hari ini, siapapun yang datang, tidak akan bisa menghentikan pernikahanku dengan Shikyu. Saya memilih untuk membiarkan Suan tinggal. Suan. Saya memberimu satu kesempatan untuk menyaksikan usaha Wu Shikyu secara langsung. Dan membuatmu benar-benar patah hati. Ternyata Nona Wu sangat pengertiannya. Hari ini Wanar datang. Dia bukan datang untuk membuat keributan. Bukan, dia hanya menginginkan jawaban. Ibu ini. Selama beberapa hari ini, bagaimana kami berinteraksi? Ibu sudah melihat sendiri. Bagaimana ibu masih bisa tidak percaya? Karena menantuku sendiri sudah mengatakan seperti itu. Maka Suan, untuk sementara aku tidak akan mengusirmu. Kalian keluarga Su, minggirlah. Beri saya ruang. Baik, jangan mengganggu jalannya pernikahan. Terima kasih, Kepala. Jadi, pernikahan kita sampai di sini. Baik. Mulai. Para tamu. Para teman dan keluarga yang terhormat. Selamat datang, terima kasih telah hadir di acara pernikahan ini. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus atas doa dan kasih sayang yang kalian berikan kepada kedua mempelai. Hari ini di aula pernikahan, putra saya, Anda Shikyu dan Putri Wu Xiansho, Miss Wu Suesu, menjadi suami dan istri. Bisa dibilang, mereka adalah pasangan yang serasi, jodoh yang ditakdirkan. Di saat yang indah ini, saya, keluarga Ye, dan keluarga Wu, bersatu sebagai keluarga mertua. Ini juga bisa dibilang seimbang antara status, menunjukkan tradisi keluarga. Teman-teman tercinta, sekarang mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Pengantin pria kita yang tampan, Ye Shikyu. Mari dia melangkah ke panggung bahagia ini, untuk menyampaikan beberapa kata kepada kita semua. Selamat datang, mempelai pria tampan kita hari ini, Ye Shikyu. Selamat datang semuanya yang hadir di pernikahan saya. Momen hari ini. Pernah banyak kali saya bayangkan. Saya punya banyak sekali hal yang ingin saya katakan.
Sejak kecil saya tidak mendapatkan kasih sayang ibu. Waktu kecil saya sering dibuli teman-teman. Setelah dewasa, aku kembali dibuli oleh adikku, Luo Emoyu. Aku tidak pernah merasakan apa itu perhatian. Apa itu cinta? Sampai kami dewasa. Saat aku berada dalam kesulitan, dialah yang menolongku. Dengan demikian, dia memasuki hatiku. Zikyu, tunggu sampai kamu bangun. Kita akan menikah. Menurutku, dia sangat mulia, sangat perkasa. Ayah, apakah kamu mendengar? Zikyu sedang membicarakanku. Kak, mari kita pulang saja. Kau tidak mendengar apa yang dikatakannya Zikyu. Dia ingin menikahi Nona Wu, karena Nona Wu telah merusak penampilannya dan membawanya keluar dari keputusasaan. Ye Zikyu sudah berubah pikiran. Kita pergi lagi akan mempermalukan diri sendiri. Zikyu, apakah kau benar-benar jatuh cinta pada orang lain? Dia sangat berarti bagiku. Dia adalah orang yang paling penting di dunia ini. Setiap hari bersamanya, aku berharap waktu bisa berhenti. Aku benar-benar takut waktu berlalu terlalu cepat. Dia bisa tiba-tiba menghilang dari hidupku. Tak kusangka kamu begitu penting di hatinya. Anakku, dengarkan kata-kata ibu. Kita pergi, ya. Jangan sampai kita malu, ayo kita pergi. Kakak, jika kau bersikeras ingin tetap di sini, maka kau harus benar-benar siap secara mental. Saat Ye Zikyu menggenggam tangan Wu Xiaozu dan bertukar cincin. Kau tidak boleh gegabah. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dalam waktu sesingkat itu. Wu Xiaozu bisa secepat itu masuk ke hatinya. Kau percaya atau tidak, apa pentingnya? Ah, laki-laki itu. Jangan pedulikan betapa baiknya dia menyembunyikannya. Sebenarnya mereka semua memang suka bergonta-ganti pasangan. Ku bilang padamu. Di dunia ini, ada pria mana yang bisa tetap tenang di depan wanita seperti Wu Xiaozu. Bahkan, jangan bilang beberapa bulan. Bahkan hanya beberapa hari. Aku juga akan terpesona oleh Wu Xiaozu. Aku berbicara dari hati. Di hadapannya, aku merasa rendah diri. Dalam hal perasaan, dia sangat tegas. Begitu berani. Sedangkan aku hanya bisa terus mundur. Menghindar. Tapi hari ini aku tidak akan menghindar. Karena aku tahu. Jika aku tidak berani lagi, aku akan kehilangan dia selamanya. Aku benar-benar sangat takut kehilangan dia. Kepala Ye. Meskipun Zikyu tidak lama berinteraksi dengan Xuanzu, tetapi Zikyu masih sangat memahami Su. Saya tidak berani mengatakan hal-hal lain tentang Xuanzu. Tapi saya bisa menjamin bahwa Xuanzu berani mencintai dan membenci. Kelebihan Xuanzu ini bukan hanya berani mencintai dan membenci. Sebenarnya aku melihat diriku yang muda di dalam diri sang tuan. Ibu, kamu memujiku seperti ini. Aku jadi malu. Aku selalu merasa berutang budi kepada Zikyu. Jadi, calon istri yang kupilih untuknya pasti yang terbaik. Dan istri kamu adalah menantu yang aku pilih. Wu Xiaozu adalah yang terbaik. Apakah kamu juga berpikir seperti ini? Aku pernah terjebak dalam jurang yang tiada ujungnya. Dialah yang menarikku kembali. Selama waktu yang sangat lama. Ia selalu menjadi secercah cahaya dalam hidupku yang kelabu. Hari ini, aku berharap di hadapan kalian semua. Aku bisa menikah dengannya. Aku akan mencintainya seumur hidupku. Xuan, kau dengar apa yang dikatakan Zikyu? Saat dia mengalami kerusakan wajah, sayalah yang secara pribadi mencari dokter dari luar negeri. Dan secara pribadi melakukan operasi untuknya. Sayalah yang merawatnya, menemaninya agar wajahnya pulih. Sayalah yang menyelamatkannya. Sekarang seharusnya jelas. Orang yang dipilih Zikyu adalah aku. Kakak Hong. Kalau aku jadi kamu, sekarang juga pergi. Karena hasilnya bagi kamu. Takutnya itu tidak bisa kamu tanggung. Kamu sedang menyatakan hakmu di hadapanku. Apa kamu merasa ada yang menarik dengan mempermalukan saya seperti ini? Benarkah, Xuan? Sepertinya kamu masih tidak terima, ya? Kalau begitu, kamu berdiri di sini, menunggu hingga Zikyu mengatakannya sendiri. Dia akan menikahi Yunshu.
Betapa mengharukannya pengakuan ini. Ye Zikyo, sekarang silakan kamu teriakkan namanya dengan lantang. Mari kita semua yang hadir di sini merayakan perasaan berharga kalian. Suan, saat yang paling mendebarkan akan segera tiba. Namun, bagi kamu, ini mungkin adalah awal dari mimpi buruk. Ye Zikyo, aku benar-benar membencimu. Kamulah yang membuat harapanku hancur. Kau yang menggenggam hatiku lalu menghancurkannya. Aku berharap kau mati. Mungkin pilihanmu sekarang bisa membuatmu bahagia. Mungkin pilihanmu adalah yang benar. Dan akulah yang berlebihan. Air mata kembar, 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 air mata kembar. Gadis yang aku cintai. Namanya adalah gadis yang selalu aku cintai. Namanya adalah Sua. Bu, apa aku salah dengar? Dia bilang dia akan menikahi kakakku. Aku mendengarnya. Aku mendengarnya. Ya, meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan Ye Zikyo. Mengapa baru sekarang dia mengatakan pilihannya? Tapi yang pasti adalah nama yang dia teriakkan barusan. Itu adalah Suan. Tadi kamu salah ngomong, kan? Cepat katakan padaku. Kamu pasti salah tadi. Orang yang akan kamu nikahi, bagaimana mungkin Suan? Orang yang akan kau nikahi adalah aku. Aku memberitahumu dengan sangat teguh. Aku tidak salah bicara. Orang yang akan kunikahi adalah Suan. Dan dalam hidupku selain Suan, aku tidak akan pernah mencintai wanita lain. Niukyo, kenapa kau berjalan begitu lambat? Cepat kejar aku. Zikyo, selamat tinggal. Kau benar-benar meninggalkanku. Kalau begitu, aku juga tidak punya alasan untuk hidup lagi. Aku akan mengakhiri kisah cinta kita yang dulu. Zikyo, selamat tinggal. Kau benar-benar meninggalkanku. Kalau begitu, aku juga tidak punya alasan untuk hidup lagi. Aku pergi untuk mengakhiri cinta kita yang pernah ada. Zikyo, kamu harus berpikir matang-matangnya. Mengapa Suju tidak baik? Kamu harus memilih Suan. Kamu sama sekali tidak tahu perasaanku padanya. Seperti yang baru saja kukatakan, Suan adalah orang terpenting dalam hidupku. Aku tidak bisa kehilangan dia. Alasan aku mengaku di depan semua orang. Hanya ada dia, Suan, yang akan aku nikahi seumur hidupku. Adalah karena aku ingin dia tahu. Aku sudah memiliki cukup keberanian dan keyakinan untuk menghadapi kesulitan bersamanya. Bersama menjaga satu sama lain seumur hidup. Tapi, mengapa kamu harus berbohong padaku? Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal tentang harapan? Lalu membuatku putus asa. Apakah ini adil bagiku? Kita sudah dijodohkan sejak lahir. Aku menunggu kamu selama 20 tahun. Sekarang, setelah susah payah menemukanmu, kamu pergi begitu saja. Apakah kamu memikirkan perasaanku? Dalam hubungan, sebenarnya tidak ada keadilan yang bisa dibicarakan. Saya sangat berterima kasih atas perhatian dan kesabaranmu. Tetapi pada akhirnya, kita sama sekali tidak memiliki dasar perasaan. Apa yang kamu pegang teguh, hanyalah keinginan orang tua. Hanyalah harapanmu agar keteguhanmu ada hasilnya. Kita sama sekali tidak memiliki perasaan satu sama lain. Tidak, bukan seperti itu. Lagi pula, meskipun kita bercerai, kita tidak akan bahagia. Dari mana kau berani mengatakan itu? Aku pasti akan menikahimu. Akan memasangkan cincin kawin kepadamu sendiri. Dan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Baik, saya menikah. Kita sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Kamu lahir dari kalangan bangsawan. Sejak kecil hidup dalam kemewahan. Teman-temanmu semua dari kalangan atas. Sedangkan saya lahir di daerah kumuh. Kadang kenyang, kadang lapar. Aku bergaul dengan berbagai macam orang.
Aku dan kamu sangat berbeda, baik dari segi materi, ideologi, maupun pemahaman. Jadi kita sama sekali tidak cocok menikah. Kamu mengada-ada. Kamu pasti mengada-ada. Kakak senior, apa yang dia katakan tidak benar. Benar kan? Cepat katakan padaku, kakak senior. Apa yang dia katakan tidak benar. Benar kan? Zikio, kamu harus berpikir dengan jelas. Apa yang kurang dari Suansu ini? Mengapa kamu harus memilih Suan? Aku telah memilihkanmu dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Menikah dengan Suansu tidak akan merugikanmu. Memang benar, kamu telah memilihkan wanita terbaik di Dongxiang untukku. Tapi ini hanya yang kamu inginkan. Itu bukan yang saya inginkan. Seperti halnya saya sejak kecil kekurangan kasih sayang seorang ibu. Yang saya inginkan adalah ibu selalu menemani saya. Dan bukan status, kedudukan, dan wanita yang kamu berikan saat ini. Jadi, saya dengan jelas memberitahu kamu hari ini. Jangan mengatur siapapun untuk bertemu dengan saya lagi. Saya hanya ingin bersama Suan. Hidupku sama sekali tanpa penyesalan. Aku hanya bisa bahagia jika menikah dengannya. Bukankah kau selalu bertanya bagaimana caranya aku bisa bersamamu? Hari ini, di hadapan semua saudara dan teman-teman kita, aku memberikan ini padamu. Kakak senior, cepat lihat, ada bintang jatuh. Aku sudah selesai berdoa. Ingin menikah dengan kakak senior. Bersama seumur hidup. Menjadi tua bersama. Hidup dan mati saling bergantung. Jika kau tidak pergi. Jika kau ingin aku menganggapmu sebagai ibu, hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan mengatur siapapun untuk menikah denganku. Jangan lagi campuri urusan pernikahanku. Biarkan saya menikahi Suan hari ini. Tetapi saya benar-benar ingin memberikan ini untukmu. Tetapi semua yang kau berikan kepadaku tidak membuatku bahagia. Sebaliknya, itu membuatku tercekik. Jika kamu tidak bisa menyetujui ini, maka anggaplah kamu tidak pernah melihatku. Anggaplah di dunia ini tidak ada orang bernama Yesikyo. Biarkan saya mengelola hidup saya sendiri. Tidak, aku tidak tahu. Aku susah payah menemukanmu. Kau satu-satunya anakku. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Kalau tidak, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Sebenarnya selama ini aku juga tidak menyangka. Perbuatan-perbuatanku akan menyebabkanmu sangat terluka. Apa kau pikir aku juga ingin memaksa Sikyo menikahi Suan? Lalu saya ini dianggap apa? Saya sudah di samping Anda selama 20 tahun. Hanya untuk hari ini. Anda bolak-balik mengatakan saya menantu Anda. Sekarang Anda tiba-tiba berubah pikiran. Lalu apa arti penantian saya selama 20 tahun ini? Lalu apa arti penantian saya selama 20 tahun ini? Suerong, saya yang salah terhadapmu. Katakan saja apa kompensasi yang kamu inginkan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memuaskanmu. Tidak bisa. Aku tidak mau mengurus keluarga, aku tidak mau. Putri kesayangan, jangan bersedih. Aku akan membela hakmu. Kepala pabrik Ye, putriku dan putramu sudah dijodohkan. Kau hari ini sepihak membatalkan pertunangan. Menganggap keluarga kami, keluarga Wu, mudah diintimidasi? Tuan Wu, jangan berpikir seperti itu dulu. Keluarga kita sudah berinteraksi selama bertahun-tahun. Saya juga sangat menyukai anakmu, Zikyo. Saya hanya ingin jawaban hari ini. Pertunangan anakmu, Ye Zikyo, dan putriku. Apakah benar-benar akan dibatalkan, Zikyo? Apa kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkan untuk belajar lagi? Aku berutang terlalu banyak kepada Zikyo. Jadi aku harus menghormati pilihannya. Baiklah, sangat baik. Hari ini kamu dan anakmu membuat kami berdua kehilangan muka di depan banyak orang. Aku, Zenhai, akan mengingat permusuhan ini. Selamat tinggal. Jangan terburu-buru. Jangan khawatir. Musuh sebaiknya berdamai. Ada apa, kita bisa bicarakan. Keluarga Ye tidak memberi sedikit pun ruang untuk bernegosiasi. Apa yang bisa dibicarakan? Pergi. Pergi. Zikyo, sekarang kau puas, kan? Aku hanya ingin kau tahu. Ibu benar-benar menyayangimu. Meskipun kau menginginkan bintang di langit, ingin bulan di langit, aku akan memetiknya untukmu. Terima kasih. Ayah. Apakah kita hanya akan melihat Yesikyo dan Suan menikah seperti ini? Mereka membuat kita kehilangan muka. Apakah kita akan pergi begitu saja? Apakah Hupeng begitu saja dibiarkan? Tadi hanya karena banyak orang yang berbicara. Saya sebagai tangan pertama.
Setiap kata dan tindakan tidak akan mengejutkan orang-orang. Dalam situasi ini, tidak tepat untuk menyerang. Apa yang harus kamu lakukan? Menjatuhkan pabrik baja Dongxiang. Pabrik baja Dongxiang adalah pilar ekonomi Kabupaten Dongxiang. Jika pabrik baja jatuh, saya sebagai kepala kabupaten, bukankah itu merusak tembok besar sendiri? Ini juga tidak bisa. Itu juga tidak bisa. Lalu, bagaimana kamu mau membalas dendam padaku? Wanita tua Yelan ini. Dia tidak bisa bergerak. Tapi putranya, Ye Zikyu, bagaimana? Yelan, demi membuat putranya Ye Zikyu menikahi Suan, bersedia untuk membuat kita marah. Kalau begitu saya mengerti. Sekarang pergi cari Su. Saya ingin membuatnya menghilang. Saya ingin membuat Ye Zikyu dan Suan, pasangan ini, tidak bisa bersama seumur hidup. Para tamu yang terhormat. Malam ini di resepsi pernikahan ada sedikit insiden. Semoga tidak mempengaruhi semangat semua. Sekarang saya umumkan bahwa pernikahan berlangsung normal. Silakan malam ini pengantin wanita yang sebenarnya, Sua, naik ke panggung. Silakan malam ini pengantin wanita yang sebenarnya, Sua, naik ke panggung. Ibu, saya benar-benar tidak salah dengar. Saudara Ye, dia memang ingin menikahiku. Kak, aku juga sudah mendengar. Itu sangat bagus. Setelah malam ini, keluarga Su kita sudah menjadi keluarga besar Direktur Ye. Jadi setelah ini, di Kabupaten Dongxiang, kita bisa bergerak dengan bebas. Hahaha, silakan Suan naik ke panggung. Di mana Suan? Di mana Suanmu? Aduh, kepala saya ini. Tadi saya sudah keluar. Saya terlalu senang. Sampai-sampai saya lupa hal ini. Lalu kamu tunggu apa lagi? Kamu segera panggil dia kembali. Ya, Kak, kamu salah paham. Kepala Ye, barusan Wan Er di rumah kami salah paham. Dia mengira Ye Zikyu akan menikahi Wu Suesu. Anda tenang saja, saya akan segera mencarikannya kembali. Hahaha. Zikyu, mengapa kamu begitu tidak berperasaan padaku? Apakah kamu tahu betapa aku mencintaimu dulu? Aku berhutang padamu. Segera akan kulunasi. Tapi kau berhutang padaku. Dan tak perlu kau bayarkan lagi kelak. Orang yang kucintai mengatakan mencintaiku. Apakah kau melihat seorang gadis yang mengenakan gaun putih, tinggi dan kurus? Nona, Nona. Nona. Tolong beri saya 2 bakpao. Baiklah. 2 bakpao 1 yuan. Suan, bakpao ini bahkan tidak dimakan anjing, kan? Husue, kenapa kamu di sini? Suan, saya sudah mencarimu di seluruh provinsi Nanjing, tidak menemukannya. Ternyata kamu bersembunyi di sini, ya. Kamu datang ke sini, tunggu aku untuk memakan barang ini. Mengapa kamu, si pelanggar hukum, tidak membiarkan aku pergi? Kamu sudah mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan. Mengapa kamu harus terus-menerus menekan aku? Aku mendapatkan kebahagiaan. Sepertinya wanita ini masih berpikir bahwa aku telah menikah dengan Ye Zikyu. Jika bukan karena kamu, Suan, aku benar-benar bisa bahagia. Kalian datang sini. Biarkan dia memberiku ini untuk dimakan. Kalian sedang melakukan apa? Lepaskan, sini tidak ada yang menyambutmu. Segera pergi dariku. Yoh Suan. Kamu ternyata menikahi seorang pria yang sangat baik. Sia-sia saja cinta Ye Zikyu padamu. Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Hei, kamu telepon ada urusan apa? Sepertinya ada yang sangat penting. Kalau nggak penting, ngapain kamu telepon? Kamu tebak, hari ini aku ketemu siapa? Aku nggak tertarik tahu. Kamu pasti tertarik. Karena namanya adalah Sua. Ayo pergi.
Jangan terburu-buru pergi. Apakah kamu takut bertemu mantanmu, Tuan? Tolong bicaralah dengan sopan. Ye Ziqiu adalah suamimu. Kamu tidak perlu mengurus urusanku. Sekarang aku hanya ingin melihat ekspresi Ye Ziqiu saat melihatmu bersama pria seperti ini. Betapa beragam dan menariknya ekspresi wajahnya nanti. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Aduh. 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 Apakah ini masih atasan yang berani mencintai dan membenci yang ku kenal? Kau takut apa? Apakah kau takut jika Ye Ziqiu melihatmu bersama pria lain? Apa yang kamu sebut sebagai janji? Kesetiaan itu semua omong kosong belaka. Saudara, mengapa kamu tidak membiarkan saya pergi? Kamu sudah menikah dengan Ye Ziqiu seperti yang kamu inginkan. Apa artinya kamu tidak membiarkan saya pergi? Ah. Berhenti. Berhenti. Haha. Ye Ziqiu, kau merasa sakit untuk Xuan. Sungguh lucu, benar-benar lucu. Apa maksudmu? Wanita yang kau cintai, Xuan, selingkuh dengan pria lain di belakangmu. Masih saja kau mencintainya dengan tulus. Hari dan malam memikirkan. Apakah ini tidak cukup lucu? Apakah yang dikatakan Xuan itu benar? Ye Ziqiu, buka matamu dan lihat dengan jelas ini. Ini adalah pria liar yang dicari Xuan. Mereka berdua sangat saling mencintai. Bersama-sama mengelola kedai bakpao ini. Hidup dengan sederhana dan tenang. Benar, Xuan, kamu tidak mungkin sudah punya anak yang bisa beli kecap, kan? Ayo cepat panggil dia supaya Ye Ziqiu bisa lihat. Apa? Kenapa? Kenapa? Tadinya kamu jelas-jelas bilang akan selalu menungguku. Kamu jelas-jelas bilang hanya akan menikahiku seumur hidup ini. Dasar kamu. Apa hakmu untuk mempertanyakan saya? Bukankah kamu sudah menikah dengan Wu Suesu? Saat itu, kita sudah putus hubungan. Mengapa kamu masih ingin mencampuri hidupku? Tidak, Xuan. Kamu salah paham. Saya sama sekali tidak menikah dengannya. 3 tahun yang lalu, pernikahan itu aku siapkan khusus untukmu. Tapi kamu menghilang di tengah jalan. Aku terus mencarimu. Apa yang kamu katakan tidak benar. Apa yang kamu katakan tidak benar. Xuan, seperti yang kamu katakan. Jika tidak ada keberadaanmu, aku dan Ye Ziqiu memang bisa bahagia dan sejahtera. Tapi di dunia ini tidak ada jika. Jadi aku membenci Ye Ziqiu, tapi aku lebih membencimu. Aku ingin kalian berdua mati. Namun, aku melihat kamu sekarang telah menemukan seorang pria liar. Kamu menikah dengan pria ini. Jadi tidak bisa bersama Ye Ziqiu lagi. Aku sekarang merasa sangat bahagia di dalam hati. Cukup, jangan bicara lagi. Aku hanya ingin bicara tentang Xuan. Xuan, selama 3 tahun kau menghilang. Ye Ziqiu menghabiskan waktu mencari dirimu hingga rambutnya putih. Bahkan ia rela melepaskan posisi direktur pabrik baja Dongjiang. Hanya demi sebuah kemungkinan yang tidak pasti. Yaitu menemukanmu. Apakah kamu layak atas niat baiknya? Bisa-bisanya kamu menemukan pria seperti ini di sini. Bersembunyi di sini dengan santai. Setelah itu, kamu membuat pilihan seperti ini. Aku tidak menyalahkanmu. Aku yang membuatmu salah paham, yang membuatmu merasa sedih. Mungkin kita ditakdirkan tidak berjodoh dalam hidup ini. Biarkan aku berpikir sebentar. Baiklah. Diam kau. Kau berdiri diam di sana. Ye Ziqiu, apa kau masih laki-laki? Xuan selama bertahun-tahun telah berkorban begitu banyak untukmu. Kau malah percaya fitnah wanita itu? Jiege, jangan katakan itu. Aku tidak akan bilang, aku tidak akan bilang. Apakah kamu ingin dia salah paham seumur hidupnya? Aku tidak akan bilang, apakah kamu ingin dia salah paham seumur hidupnya? Kamu Ziqiu, aku akan memberitahumu. 3 tahun yang lalu, Xuan tahu bahwa kamu akan menikah dengan Wu Suesu. Dia tidak pergi kemanapun. Dia hanya ingin mati. Gadis, gadis, gadis. Apakah kamu baik-baik saja? Sumen. Kenapa kamu begitu bodoh? Dia memilih untuk menikahiku. Menghabiskan hidup bersamaku. Itu adalah sesuatu yang aku impikan. Dia memikirkanmu, tetapi selama 3 tahun ini, dia selalu tidak bisa melupakanmu. Entah berapa kali aku diam-diam melihatnya menangis. Dia benar-benar menderita. Bagaimana mungkin?
Sudah bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak datang mencariku? Mencarimu untuk apa? Aku mencari kamu, melihat kebahagiaan dan kemanisanmu bersama Usue Duo. YCQ di dunia ini, orang yang paling tidak boleh kamu kecewakan adalah Suan. Dan orang yang paling harus kamu percaya juga Suan. Maafkan aku. Sebelumnya semua salahku. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Suan. Kita sekarang pulang. Aku akan mengadakan ulang tahun pernikahan yang paling meriah untukmu. Bersama seumur hidup. Ibu. Ibu. Mama.